Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kami ucapkan selamat bergabung kepada para hadirin peserta webinar sekalian dalam webinar series VRCBB Minggu 24 Agustus 2025. Dan senang sekali saya Ulfa Zuryani selaku moderator yang akan mendampingi selama sesi kegiatan webinar berlangsung. Dan semoga dimanapun kita semua berada, selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk mengikuti webinar kali ini hingga akhir. Baik Bapak Ibu peserta webinar, di momen spesial kemerdekaan Republik Indonesia ini, Virtual Research Center for Bioinformatics and Biotechnology mempersembahkan webinar nasional series malam hari ini sudah menginjak ke-25 dengan mengangkat topik mengenai edukasi gigitan ular, terapi terkini, serta tantangannya. Dan dengan topik tersebut nanti akan dibahas mengenai edukasi, terapi medis terbaru mengenai gigitan ular, dan tantangan penanganannya pada lapangan dengan menghadirkan narasumber yang sangat expert pada bidang toksinologi. Dan Bapak Ibu semua pasti sudah tahu dong siapa narasumber kita di malam hari ini. Baik, namun tunggu dulu di mana malam hari ini webinar akan terbagi menjadi 4 sesi. Sesi pertama yaitu pemaparan materi oleh narasumber, dilanjutkan dengan sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Nanti Bapak Ibu bisa langsung raise hand saja ya. Lalu setelah itu yaitu closing statement oleh narasumber, dan terakhir yaitu dokumentasi serta penutup. Baik, sebelumnya saya ingin memberikan informasi bahwasanya malam hari ini VRCBB akan membagikan door prize nih kepada para peserta malam hari ini. Ya, caranya gampang banget dengan follow dulu akun Instagram kami di jalantengah.site dan vrcbb.id, lalu bikin Instastory yang menarik terkait kegiatan pada malam hari ini, lalu jangan lupa tag di kedua akun tersebut. Jadi nanti dari kami, dari pihak VRCBB akan melihat nih siapa saja yang berhak untuk mendapatkan voucher senilai Rp250.000 berupa pendampingan publikasi ilmiah. Baiklah Bapak Ibu peserta webinar, untuk mengetahui nih lebih dalam mengenai topik yang akan kita bahas pada malam hari ini, kita sudah mengundang narasumber yang beliau ini sangat terkenal ya Bapak Ibu karena pengalamannya. Beliau tidak lain tidak bukan adalah Dr. Tri Maharani, MSI, Spesialis Emergency Medicine, FISEP. Dan berikut adalah CV dari beliau. Beliau merupakan lulusan Sarjana Kedokteran Universitas Brawijaya, lalu lulusan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Rumah Sakit Saiful Anwar Brawijaya, dan lulus sebagai Master Imunologi pada Pasca Sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, lalu mengikuti program pendidikan dokter di Rumah Sakit Saiful Anwar Brawijaya, dan mendapatkan gelar doktoral pada topik biomedik di Brawijaya dengan mengikuti program sandwich PhD Biometrik di Belgia. Dan tak hanya itu, beliau juga mengikuti toksinologi klinis di University of Adelaide, Australia. Luar biasa. Dan tak hanya itu, teman-teman semuanya, karir beliau saat ini adalah sebagai dokter spesialis emergency Departemen Gawat Darurat Rumah Sakit Premier Bintaro, dan sebagai advisor pada WHO untuk pedoman gigitan ular. Luar biasa ya pengalaman beliau kali ini. Dan selanjutnya beliau juga menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Toksinologi Indonesia, Ketua Kebijakan dan Program terkait gigitan dan sengatan hewan berbisa serta tanaman beracun. Tak hanya itu, beliau juga sebagai Ambasador Royal Society of Tropical Medicine, Ketua Grup Toksin dan Keracunan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan beliau juga merupakan Ketua Spesialis Emergency. Baik, itu tadi CV singkat dari Dr. Maha, maka kita sambut. Selamat malam Dr. Maha. Halo, selamat malam. Sudah bisa Oke, didengar, Mbak? baik. Suaranya udah bisa didengar, Mbak? Oke. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Dokter Maha malam hari ini? Kabarnya baik, Mbak. Baik kabarnya Oke, malam ini. alhamdulillah. Cuma di Oke. Jakarta lagi hujan ini. Oh, begitu ya, Dok ya. Dingin Iya. ya di Jakarta kalau hujan ya? Kalau dinginnya enggak sih, cuma kalau hujan kita kan memang petir dan sebagainya. Jadi nanti kalau tiba-tiba
ada sinyal yang berkurang, mohon maaf ya. Oke, aman. Baik, terima kasih dokter. Sudah siap ya dokter untuk penyampaian materinya malam hari ini? Kenapa? Sudah siap ya untuk penyampaian materinya? Oke, sudah. Oke, ada Dokter Maha, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, oke, teman-teman, saya minta waktu kira-kira 30 menit ya untuk mempresentasikan apa yang kita akan pelajari di malam hari ini. Sebetulnya masalah reduksi kasus gigitan ular itu sebuah perjalanan yang sangat panjang ya, dan saya sudah memulainya kira-kira 15 tahun yang lalu. Jadi karena ini adalah sebuah neglected case di Indonesia, di mana tidak menjadi prioritas dari bangsa kita dalam mereduksi kasus-kasus penyakitnya, ini menjadi sebuah perjuangan yang susah untuk dijalankan. Jadi saya memakai semua waktu saya, enggak pakai sebagian ya, semua waktu saya, pekerjaan saya, uang saya, waktu saya, karir saya untuk menolong kasus gigitan ular ini. Nah, jadi saya memulainya itu sebetulnya pada waktu saya masih PPDS ya. Kemudian di tahun 2012 saya melanjutkannya karena waktu itu sudah ada guideline WHO 2010. Dan tahun 2015 WHO melihat pekerjaan saya, kemudian saya menjadi advisor WHO untuk buku yang saya pegang itu, yaitu buku Guideline WHO SEARO 2016. Nah, jadi guideline itulah yang menjadi dasar buku-buku pedoman yang sekarang saya buat. Nah, sekarang saya menjadi Ketua Keracunan Nasional, tim keracunan di Kementerian Kesehatan, dan kita sudah menghasilkan 2 buku pedoman. Hari ini saya akan berikan hadiah bagi semua yang datang. Ini ada berapa nih? 143. Oh, yang sisanya belum datang. 200 ya Mbak katanya ya? Lebih. Iya, tadi sudah kasih Ya, hari ini 200-an. saya akan memberikan hadiah. Nanti sebentar saya akan WA Mbak Zu ya. Buku Ya. pedoman, 2 buku pedoman yang kita buat di Kementerian Kesehatan untuk teman-teman semuanya. Ya, oke, Wah, next. luar biasa. Terima kasih dokter. Ya, silakan next. Boleh di next slide-nya? Oke. Nah, Oke. kemudian di tahun 2021, sebetulnya saya ke Kementerian Kesehatan di tahun 2019, direkomendasikan oleh Bapak Menteri yang lalu. Jadi Menteri Kesehatan yang lalu, Bapak Terawan, meminta saya untuk membuat program ini. Kemudian dilanjutkan oleh Menteri yang sekarang, Bapak Budi Gunadi, di mana hari itu saya menghadap beliau untuk membuat sebuah buku pedoman, program PAGTTB, dan juga segala sesuatu termasuk virtual poison center dan sebagainya. Oke, next. Jadi sebetulnya perjalanan gigitan ular itu sangat maju banget. Tadi saya ngobrol sebentar dengan Mas Arief ya, yang udah lama nggak ketemu saya ya. Mungkin saya nggak ketemu Mas Arief kira-kira 10 tahun yang lalu kali ya. Saya lupa, ya betul ya Mas Arief ya. Saya lupa sih, cuma sudah cukup lama ya saya nggak ketemu. Jadi mungkin updating-nya ini ya, jadi sudah ada sebuah grup dari Kementerian Kesehatan tentang kajian, kemudian riset dan sebagainya tentang bagaimana mereduksi bukan hanya gigitan ular, tetapi keracunan. Jadi keracunan itu ada 14 item. Yang pertama adalah keracunan alami dan non-alami, di mana setiap keracunan itu ada 77 ya. Jadi misalnya keracunan alami itu ada gigitan ular, hewan laut berbisa, ada insekta, ada virus, ada bakteri, kemudian ada tumbuhan, ada jamur gitu ya. Kemudian yang tidak yang non alami itu ada obat, ada kosmetika, ada makanan minuman, ada bahan kimia rumah tangga, kemudian ada logam berat dan mikroplastik. Nah, jadi kerjaan saya bukan hanya gigitan ular, kerjaan saya menyeluruh sebagai seorang ahli toksin. Sebetulnya saya sendiri aslinya adalah seorang dokter spesialis emergensi dengan subspesialis toksikologi ya, di mana kerjaan saya ya semuanya itu toksinologinya, semuanya itu tadi. Nah, jadi akhirnya kita membuat step by step karena ini memang pekerjaannya banyak. Lanjut. Nah, jadi next silakan. Nah, jadi saya datang juga ke Komisi 9 di tahun 2023, di mana waktu itu masih wakil ketuanya Pak Melki yang sekarang jadi Gubernur NTT, untuk mendukung kita di dalam sebuah toksinologi riset. Jadi kita waktu itu sudah maju
untuk melakukan toksinologi riset. Dan sekarang udah berjalan, jadi salah kalau Indonesia nggak punya antivisa, salah ya. Jadi Indonesia sudah punya antivisa dan riset antivisa, hanya saja mungkin memang tidak banyak orang yang tahu, karena mungkin memang updatingnya ini meskipun saya setiap hari mengadakan training, tapi tidak banyak orang yang mengetahui apa sebenarnya yang kami sudah kerjakan. Ya kami juga males juga ya cerita-cerita begitu ya. Yang penting kami sudah melakukan yang terbaik, sudah melakukan semua riset itu. Gitu, riset, pembelian antivenom, membuat virtual poison center dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah, jadi yang kelanjutannya ini ya, saya membuat sebuah sarana namanya Virtual Poison Center. Waktu itu belum rame-rame AI ya, karena saya merancangnya di tahun 2019, waktu itu bersama-sama teman-teman dari Universitas Telkom dan ITB, Prof. Thohir Azhar ya, bersama Mas Dodi waktu itu ya. Nah, jadi kita membuat itu. Awalnya adalah karena selama hampir 10 tahun itu saya dikonsuli oleh banyak orang lewat, kalau zaman dulu itu kan adanya BB ya, berarti lewat ini ya, BB tadi, kemudian SMS, terus yang terakhir WA gitu ya. Karena bersifat konsultasi gitu, saya mikirkan bagaimana kalau itu tidak usah menunggu saya dan tim saya, tetapi langsung bisa dijawab oleh sebuah mesin. Akhirnya kami menemukan sebuah cara dengan kalau yang sekarang disebut artificial intelligence. Jadi ketika orang Indonesia belum ramai itu aku udah bikin gitu. Termasuk bagaimana mendeteksi kasus gigitan ularnya gitu. Nah, jadi Virtual Poison Center ini sudah di-launching di tahun 2024 kemarin di bulan Juli dan hasilnya sangat bagus. Nanti saya akan sharekan apa saja sih yang ada di Virtual Poison Center itu. Kemudian buku pedoman keracunan yang tadi saya janjikan tadi, saya sudah membuat 2 buku. Yang buku pertama tahun 2022 sudah launching dan jadi pedoman nasional. Kemudian yang tahun 2024 kemarin kita membuat buku keracunan alami dan non alami. Jadi lebih lengkap lagi. Dan tahun ini tim kerja saya membuat buku tentang keracunan di puskesmas dan keracunan di rumah sakit. Jadi udah lengkap lah. Silakan nanti teman-teman bisa membaca buku-buku kami tadi. Kemudian juga update penelitian antivenom, bukan hanya antivenom, tetapi juga antidot dan alat-alat untuk kegawat daruratan. Salah satunya saya mematenkan salah satu inovasi saya yang berupa snake bite kit. Nah, jadi kita sudah punya paten untuk pembuatan dari kit snake bite tadi itu. Lanjut. Ya, next Mbak. Nah, jadi ada alur untuk gigitan ular. Alur gigitan ular dimulai dengan proses identifikasi, di mana menentukan ular berbisa dan tidak berbisa. Karena dengan menentukan ular berbisa dan tidak berbisa, kita akan masuk ke dalam menentukan apakah ular yang berbisa tadi fase lokal atau sistemik. Kalau fase lokal dia tidak membutuhkan antivisa ular karena semua orang menganggap bahwa kasus gigitan ular butuh antivisa ular sehingga banyak orang mengejar-ngejar saya hanya kata-kata minta antivisa ular. Gak bisa ya, antivisa ular hanya bisa diminta oleh seorang dokter karena dialah yang menentukan apakah fase lokal dan sistemik itu. Kalau masyarakat awam kan nggak bisa melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, apalagi sebuah anamnesa yang benar. Sehingga penentuan fase lokal dan fase sistemik tidak bisa dilakukan oleh orang awam, tapi oleh seorang dokter. Nah, jadi perawat pun nggak bisa ya, karena ini penegakan diagnose. Penegakan diagnose kalau menurut undang-undang adalah oleh seorang dokter atau dokter spesialis. Jadi, ketika ditentukan dia ternyata adalah fase lokal karena tidak ada tanda-tanda fase sistemik, maka tidak membutuhkan antivisa ular, cukup diberikan proses first aid yaitu imobilisasi. First aid yang lain dinyatakan tidak direkomendasikan. Misalnya diikat, disedot, dikeluarin darahnya, dikasih air panas, dikasih herbal, dikasih setrum listrik, kasih batu hitam adalah tata laksana untuk first aid yang tidak direkomendasikan alias salah. Karena tidak ada evidence base yang bisa dibuktikan secara ilmiah dan yang bisa dibuktikan secara ilmiah oleh WHO dan juga oleh pakar-pakar seluruh dunia adalah yang imobilisasi. Dan karena itu adalah rekomendasinya, maka kami menganjurkan rekomendasi imobilisasi. Sebenarnya imobilisasi sudah saya ajarkan lama sekali. Waktu saya baru pulang, proses melakukan pertambahan ilmu di banyak negara, saya sudah mengajarkan ini. Dan waktu buku
guideline WHO 2016 dilaunchingkan dan saya pulang ke Indonesia juga sudah merekomendasikan ini. Tetapi mungkin karena di Indonesia itu lebih suka hal-hal yang bersifatnya mistis dan mitos, maka anjuran kami sampai sekarang itu banyak yang tidak dilakukan. Justru melakukan first aid yang nanti di PowerPoint saya ini akan saya tunjukkan bagaimana mereka akhirnya menjadi sebuah first aid yang fatalitas, menimbulkan kematian, menimbulkan kecacatan, dan first aid yang tidak direkomendasikan tadi tentu saja akan membuat delay kasus pengobatannya, ya. Baru di fase sistemik kita bisa memberikan antivisa ular, tetapi bukan line yang pertama. Kalau ada para dokter ataupun perawat yang di sini pasti tahu. Pertolongan pertama adalah sebuah basic life support, di mana basic life support adalah airway, breathing, sirkulasi, disability. Kemudian obat-obat bisa diberikan, antivenom bisa diberikan, kemudian ditambah antikolin esterase kalau kondisinya adalah neurotoksin, dan observasi. Jadi, yang dibutuhkan adalah anamnesa yang benar, pemeriksaan fisik yang benar, pemeriksaan laboratorium yang benar, dan dilakukan sebuah pemeriksaan penunjang yang benar. Jika semuanya normal, maka pasien bisa pulang. Ya, next silakan. Nah, dalam kondisi seperti itu, kita menyadari ini buku pedoman yang pertama ya, yang saya buat, yang isinya hanya keracunan alami saja, gigitan ular dan sebagainya. Lanjut. Kemudian ini buku yang kedua yang saya buat, adalah buku yang keracunan alami dan non-alami. Dan dalam bulan ini buku yang ketiga selesai, yaitu tentang tata laksana keracunan di puskesmas dan tata laksana keracunan di rumah sakit. Lanjut. Oke, silakan dikeluarkan semua, Mbak. Jadi untuk menghindari gigitan ular tentu saja poin pertama adalah menggunakan alat pengaman diri, menggunakan sepatu boot, celana lengan panjang, baju lengan panjang, topi atau glove. Banyak orang yang tidak setuju dengan apa yang saya katakan, tetapi alat pengaman diri ternyata alat yang betul-betul sangat efektif dipakai untuk tubuh kita tidak langsung berkontak dengan ular dan gigitannya. Jadi pengenaan APD adalah sebuah syarat mutlak. Dan kalau Anda melakukan sebuah aktivitas di tempat-tempat yang hazard risk, karena saya ini orang disaster ya, jadi orang bencana. Jadi salah satu yang kami pelajari adalah hazard risk. Di tempat-tempat mana adanya hewan-hewan berbisa. Kalau ada hewan berbisa di sana, ya kita jangan pergi sendirian. Karena kalau ada kegawat daruratan, kita butuh orang yang bisa menolong kita. Kemudian Anda harus bekerja dengan hati-hati. Dan jangan melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan ular itu akan bisa menggigit Anda. Misalnya mengganggu ular yang sedang istirahat atau tidur. Karena organ indera dari ular ini adalah sisik-sisik di perutnya untuk mendeteksi getaran ataupun ceruk di antara mata dan mulut untuk mendeteksi suhu, Jacobson, maka kalau kita melakukan hal-hal itu, maka terbangkitkanlah atau teraktivasinya indera-indera mereka. Sehingga kalau kita bertemu dengan ular, maka lebih baik kita mundur dan pelan-pelan meninggalkannya supaya inderanya dia tidak bisa mendeteksi kita. Misalnya kita lari atau panik, permasalahannya adalah itu akan menimbulkan bangkitnya, teraktivasinya indera ular yang berupa indera sisik di perutnya yang bisa mendeteksi getaran ataupun perubahan suhu yang disebut Jacobson. Jadi dengan seperti itu, maka kita harus mempersiapkan penerangan kalau ternyata kita harus pergi ke tempat yang hazard risk-nya ular dan itu gelap. Misalnya di malam hari kayak sekarang, ataupun di tempat-tempat yang memang susah ada penerangan, misalnya di tengah hutan, di tengah sebuah kebun kelapa sawit, dan sebagainya. Jadi hati-hatilah kalau kita berinteraksi dengan ular, apalagi kalau ularnya itu mati dan kita tidak pernah tahu apakah kantong bisa tadi sudah mengalami pembusukan dan rusak. Karena ternyata ada sebuah refleks dari otot-otot kompresi muscle yang membentuk dari kantong bisa tadi yang bisa masih menginjeksikan isinya ketika dia sudah mengalami kematian. Karena kalau kantong bisanya belum busuk, ya dia masih bisa beraktivasi meskipun ularnya sudah mati. Jadi Anda jangan memainkan taring-taring ular yang sudah mati karena anggap aman ya, padahal ternyata kantong bisanya masih bisa mempunyai refleks kontraksi dan relaksasi sehingga masih bisa menginjeksikan isi bisanya. Lanjut. Jadi kalau Anda tidak ingin di rumah Anda ada ularnya, ya next ya.
Maka yang bisa Anda lakukan dibuka semacam Mbak, adalah memotong rumput-rumput di sekitarnya, membersihkan rumah Anda, dan jangan ada tempat-tempat yang bisa mendatangkan makanan si ular. Misalnya lumbung padi, tikusnya banyak, ya tentu saja ularnya bisa datang. Ada genangan-genangan air atau kolam yang nggak bersih sehingga kataknya banyak, ya tentu saja ularnya juga bisa datang. Memelihara hewan-hewan misalnya unggas, memelihara ayam atau burung, ya ularnya tentu bisa datang. Jadi ketika di malam hari kalau tiba-tiba Anda mendengar peliharaan Anda misalnya anjing atau kucing atau ayam itu kok rame banget gitu ya, hati-hati, itu adalah alarm ada hewan lain yang datang dan hewan lain itu sangat berbisa, contohnya si ular. Jadi dengan demikian Anda pangkaslah kalau ada dahan-dahan yang masuk ke dalam ventilasi Anda atau masuk ke dalam jendela Anda ya, karena ular juga bisa masuk ke sana. Ataupun kalau misalnya pintu Anda itu space-nya dengan tanah itu ada kayak space-nya gitu sehingga ular bisa masuk lewat celah tadi. Jadi itu harus ditutup. Dan jika Anda di jalan kemudian ada ular yang lewat, jangan dilindas karena belum tentu Anda melindas kepalanya dan hewannya mati kan. Bisa aja Anda melindas tubuh dari ular atau ekor ular sehingga dia tidak mati, dia akan masuk ke mobil Anda, ke kendaraan Anda, nanti jatuh di garasi Anda, atau dia bisa naik ke atas setang Anda kalau itu Anda naik sepeda motor. Karena ini saya mengalami banyak pasien saya punya cerita seperti ini. Salah satu pasien saya mengendarai motor di malam hari, melindas ular dan dia pikir ularnya mati. Dalam beberapa menit ularnya udah nyampe di stang motornya dia, menggigit dia, dia jatuh, tertimpa motor sehingga terjadi patah tulang femur dan juga akhirnya dia juga tergigit ular. Nah, jadi hati-hati, lebih baik ularnya biar jalan dulu baru Anda lewat. Dan tentu saja masalah terbesar dari bangsa kita ini adalah begitu banyak adanya orang yang melakukan atraksi, gigitan ular, dan belum tentu para atraktor itu bisa menghandling ularnya. Dari banyak sekali pasien yang saya tolong, saya nggak perlu menghitung ya, karena saya sudah melakukan pekerjaan ini 15 tahun. Setiap tahun tuh pasti ada dan banyak ya. Nah, jadi para atraktor ini kebanyakan tergigit oleh ular-ular yang dibuat atraksi. Ya tentu saja ular ini yang diprovokasi tentu saja dia sangat berisiko untuk menggigit para atraktor. Sehingga ya saya harus menolong mereka. Nanti ada foto-fotonya di sini karena para atraktor ini kebanyakan adalah tidak tahu bahwa ular-ular yang diprovokasi dia untuk melakukan atraksi, apalagi dia pegang dan sebagainya, free handling tanpa pengaman akan sangat berisiko menggigit dia. Saya sudah menolong ribuan orang yang melakukan ini semenjak 15 tahun yang lalu ya. Saya cukup sedih karena setiap kita memberitahu kemudian dia mengulang lagi, resikonya dia tergigit ular tentu saja sangat mungkin menjadi fatalitas ya atau kematian. Lanjut. Jadi ya harus berhati-hati. Lebih baik Anda tidak usah nonton pertunjukan-pertunjukan yang tidak ada kepastian bahwa Anda bisa tidak tergigit oleh ular-ular yang dipertunjukkan. Nah, jadi di Indonesia itu ada satu prioritas pada jenis ular karena memang dia adalah masalah tertinggi yaitu neurotoksin dan hematotoksin. Efek toksin yang lain banyak, tetapi yang lain itu adalah efek-efek yang minor. Ini adalah efek yang mayor. Jadi yang neurotoksin ini sebetulnya bukan kerusakan dari bokol saraf, tetapi asetilkolin atau zat kimia yang ada di bokol saraf itu tidak bisa berikatan dengan reseptornya sehingga menjadikan aktivasi dari kontraksi otot-otot itu tidak terjadi. Akibatnya terjadi kelumpuhan. Kalau terjadi kelumpuhan, otomatis kalau itu terjadi pada otot-otot untuk pernapasan, ya terjadi respiratory failure. Respiratory failure akan menjadikan sebuah kekurangan oksigenasi sehingga terjadi sebuah hipoksia. Hipoksia akan menjadikan sebuah kondisi di mana bisa terjadi gagal jantung yang akut sehingga bisa terjadi sebuah kondisi fatalitas. Tetapi next, pada kondisi hematotoksin yang terjadi adalah faktor pembekuan darah itu rusak sehingga perdarahan hebat, dan ketika perdarahan hebat itu yang terjadi adalah kita tidak bisa menghandlenya. Terjadi disseminated intravascular coagulopathy di mana perdarahannya itu di semua lubang di tubuh kita. Saya pernah punya pasien tuh air matanya darah, di telinganya keluar darah, muntah darah, mimisan. Nah, karena kondisi perdarahan yang hebat itu, maka HB-nya akan turun kan ya, karena perdarahan hebat.
Padahal kita tahu hem di dalam heme ya, namanya heme, kita bacanya hem gitu ya. Di dalam sirkulasi kita itu tadi akan berikatan dengan oksigen. Jika hemnya itu tadi tidak ada, tentu saja oksigennya tadi tidak bisa diikat sehingga terjadi sebuah proses oksigenasi yang bagus. Akibatnya terjadi hipoksia yang berat. Otomatis bisa terjadi sebuah kondisi fatalitas kematian. Lanjut. Nah, jadi ini yang biasanya kita tulis untuk diagnosa gigitan ular di rumah sakit. Lanjut. Nah, jadi kalau dalam kondisi seperti ini, jenis ularnya banyak ya. Karena jenis ular Indonesia sangat banyak, maka kita mempunyai problem karena dalam Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian timur itu berbeda. Ada yang ular-ular Asia, ada ular Wales area, dan ada ular-ular Papua dan Maluku yang mirip dengan ular-ular di Australia. Lanjut. Nah, jadi guideline kita tahun 2016 mengatakan ada kategori 1 dan kategori 2. Kategori 1 ini contohnya kobra, hewan-hewan berbisa yang bisa beradaptasi dengan manusia. Tetapi kategori kedua, hewan-hewan berbisa yang jauh dari manusia dan dipaksa dekat dengan manusia karena dipelihara, dibuat atraksi, atau diperjualbelikan. Jadi mempunyai resiko yang berbeda. Lanjut. Nah, jadi ini data-datanya ya. Nah, data-data ini di tahun 2023, lanjut. Kemudian di tahun 2024, ya next. Ya, next lagi, Mbak. Next lagi. Ya, jadi semuanya datanya ada. Nah, ini juga data yang saya buat geospasial. Sekarang kami lagi mempunyai proyek besar selama tahun 2024 dan 2025. 2024 sudah selesai untuk Banten, 2025 itu untuk seluruh provinsi di Pulau Jawa kami sudah membuat. Kemudian di Sulawesi dan di Sumatera, kemudian di Papua Maluku serta di Sumatera. Jadi nanti kita akan mempunyai mapping di semua provinsi yang untuk geospasial gigitan ular, kemudian nanti juga untuk hewan laut berbisa, insekta. Jadi step by step ya. Kita bekerja sama dengan BRIN, bekerja sama dengan beberapa universitas untuk membuat geospasial ini. Karena nanti red spot yang didapatkan dari geospasial, disitulah kita akan meletakkan berbagai macam sarana prasarana, alat-alat kegawat daruratan, anti bisa ular, dan juga SDM yang sudah terlatih. Kenapa? Karena supaya di red spot itu segera tereduksi. Kalau red spotnya tereduksi, maka yellow dan green-nya menjadi masalah yang biasa. Selama ini kan kita tidak menggunakan prioritas ini, sehingga akhirnya hasil yang kita dapatkan tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya, lanjut. Nah, ini adalah gambaran beberapa ular yang menempati prioritas tertinggi kasus gigitan ular di Indonesia. Ranking pertama oleh kobra. Kobra Jawa dan kobra Sumatera adalah ular-ular yang mempunyai 4 fenom efek. Anda lihat di gambar pasien saya ini, dia mempunyai fenom efek nekrosis yang kehitaman itu. Sehingga penyelesaiannya ya tentu debri demang ya. Kemudian ada yang merah-merah itu adalah sitotoksinnya. Nanti dia mempunyai neurotoksin dan juga punya kardiotoksin. Jadi kobra ini sebetulnya dia sangat banyak di sekitar kita karena bisa beradaptasi, dan kasusnya memang kasus yang tertinggi dari seluruh kasus gigitan ular di Indonesia. Lanjut. Kasus yang kedua adalah weling dan welang. Karena dia hanya neurotoksin saja dan tidak ada efek fenom yang lainnya, maka kasus-kasus itu yang terjadi adalah terjadinya sebuah kondisi neurotoksin. Di mana kalau kita lihat tadi patofisiologinya adalah tidak bisanya berikatan asetilkolin, zat kimia di dalam bokol syaraf dengan reseptornya, maka yang terjadi ini adalah kelumpuhan di kelopak mata atas. Jadi dia jatuh, nggak bisa berkontraksi, nggak bisa membuka mata. Terus di otot-otot pernapasan dia menjadi sesak, itu sampai saya pakaikan NRBM supaya dia bisa teroksigenasi dengan bagus. Disfagia, gak bisa menelan, abdominal cramp, nyeri perut, kemudian peripheral paralysis, nyeri seluruh tubuh kita. Lanjut. Nah, jadi dengan begitu kita bisa melihat bahwa ada ular yang lainnya lagi seperti king cobra. King cobra ini ular-ular neurotoksin yang gede, sehingga pasien saya ini beratraksi king cobra. Hasil akhirnya ya dia koma gitu ya. Nah, jadi hampir setiap minggu tuh saya nolongin kasus-kasus begini. Barusan kemarin saya pulang dari
apa kemarin itu Bumiayu, baru tadi malam tuh saya pulang dari Bumiayu ada kasus weling kalau yang kemarin ya. Nah kalau ini adalah king cobra, jadi ini atraksi. Dimana kita tahu ya king cobra itu kan bisa ngunyah, jadi bekas gigitannya banyak. Kemudian dia mengalami sebuah gagal nafas karena first aid-nya juga salah. Dia menggunakan first aid yang bukan imobilisasi. Hasil akhirnya ya kayak gini, yaitu dia gagal nafas dan koma. Ya untung saja si para dokter ini sudah dari kita itu sudah pengadaan antivenom, sudah saya buat strategi. Saya kan ketua tim tata kelola dan strategi untuk antivenom untuk kasus keracunan ini ya. Jadi kita buat strategi di mana antivenom itu kita taruh di setiap provinsi. Provinsi memberikan di kabupaten kota. Kenapa tidak di rumah sakit? Karena di Indonesia prosedur rumah sakit ngasihkan ke rumah sakit lain itu gak ada. Nah, mungkin yang bukan dokter di sini nggak tahu ya prosedur itu. Jadi tak kasih tahu ya, itu prosedurnya kayak gitu. Jadi kenapa prosedur kayak gitu? Ya memang sudah ada prosedur rumah sakit yang seperti itu, nggak bisa kita ubah. Jadi yang bisa kita ubah adalah kita taruh itu di dinas kesehatan, karena dinas kesehatan itu bisa mengatasi seluruh rumah sakit yang di sana. Kenapa nggak bisa di puskesmas? Nggak bisa, karena di puskesmas itu tidak ada sarana dan prasarana penegakan diagnosa. Contohnya, kalau kita itu mau memberikan anti bisa ular untuk kondisi hematotoksin, kan kita perlu tahu berapa trombosit yang turun, berapa faal hemostasis yang meningkat. Kalau itu tidak ada laboratorium mengecek darah lengkap dan mengecek faal hemostasis, ya kita tidak tahu dosisnya. Jadi, di puskesmas kita berikan alat-alat airway breathing sirkulasi, kayak tadi itu ya, jadi dikasih NRBM, dikasih ETT, bisa dilakukan bagging atau membuka jalan nafas, oksigenasi, dan setelah itu dirujuk ke rumah sakit untuk fase sistemiknya. Jika tidak ada fase sistemik, cukup di puskesmas saja, karena tidak semua kasus itu menjadi kasus sistemik. Dan ini sudah kita strategikan nasional sejak tahun 2022 tadi, ketika SK meminta saya untuk menjadi ketua nasional tentang ini. Jadi jangan khawatir, semuanya sudah ada. Kalau Anda khawatir biasanya adalah karena Anda meminta antivenom itu, ya nggak bisa, diminta awam. Nah, jadi diminta oleh dokternya. Dan kami sudah punya WA group dan virtual poison center tadi ya. Jadi kalau ini ya, saya jadi pembicara gini satu jam. Nanti HP saya ini sudah penuh dengan konsultasinya. Atau di sini kan sudah ada virtual poison center ya. Virtual poison center itu ada di Play Store, bisa di-download. Dan nanti ada juga di Satu Sehat, bisa dibuka juga ya. Jadi virtual poison center kami itu ada kayak gini nih. Nah, ini dia. Nah, ini ya. Jadi virtual nah, kelihatan ya, Mbak? Nah, Virtual Poison Center ini adalah sebuah aplikasi dengan AI di mana Anda bisa mempertanyakan itu di sini, ngomong pakai AI, nanti dalam waktu sekejap akan ada jawaban AI. Kemudian kalau ingin langsung ketemu saya, ada di sini fitur pakar. Kemudian Anda letak di mana? Nah, aplikasi saya sudah bisa melakukan ini, apa namanya, mapping Anda di mana, kayak Gojek gitu. Nah, sehingga dengan demikian, kita bisa ketahuan nih, nah kayak gini nih, apa ya, nah ini ya, jadi di sini Anda bisa ketahuan nanti puskesmas di mana, rumah sakit di mana, ambulan di mana, relawan di mana, dan Anda bisa ditolong. Nah, jadi aplikasi ini sudah dipakai mulai tahun lalu ya, sedangkan WA Group itu sudah mulai 3 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya tidak ada yang tidak bisa dikendalikan, ini bisa kita kendalikan. Nah, kemudian karena itu hibah pemerintah, maka itu gratis. Kalaupun ternyata ada yang harus beli, itu biasanya dalam kondisi khusus. Jika Anda bukan BPJS, jika Anda pakai insurans swasta, nah itu baru beli. Ya. Jadi untuk King Cobra ini, sebetulnya kalau dia itu bukan human made bite ya, bukan dibuat oleh manusia, bite-nya karena atraksi, karena pemeliharaan, jual beli, sebetulnya bisa dikendalikan. Kalau cuma nature bite itu bisa dikendalikan, ya. Oke, lanjut. Silakan dilanjutkan, Mbak. Next. Nah, ini adalah ular-ular Papua. Zaman dulu, ular-ular Papua ini susah dikendalikan kasusnya. Saya ingat setiap minggu pasti ada yang meninggal. Tetapi dengan kondisi seperti sekarang, kita menolong para dokter ini dan para perawat, baik itu di puskesmas maupun di rumah sakit, dengan melakukan WA Group. Sudah ada WA Group Papua, di mana mereka bisa berkonsultasi dan bisa kita koordinasikan. Misalnya kayak kasus kemarin ada di Sarmi, maka kita bisa telepon untuk Dinas Kesehatan Papua untuk mengirimkan anti bisa ular ke sana. Akhirnya pasien di Sarmi bisa hidup. Ya, lanjut.
Nah, jadi sebetulnya kondisinya beda banget dengan bertahun-tahun yang lalu ya. Nah, ini ular hijau. Ular hijau ini memang tidak bisa menggunakan anti bisa ular produksi Bio Farma Biosif. Karena Biosif hanya untuk ular tanah, ular welang, dan ular kobra Jawa. Sedangkan ular hijau ini kami sudah belikan antivenom dari Thailand. Itu untuk ular hijau. Yaitu Blue pernah kami beli. Jadi tahun 1923, Ratu Thailand waktu itu Queen Saowabha mendirikan sebuah pabrik anti bisa ular dan sekarang ini adalah pabrik anti bisa ular terbesar di Asia, di mana seluruh Asia beli di dia. Singapura, Malaysia, kemudian Vietnam, Kamboja, ya Indonesia juga akhirnya beli juga, Brunei, kemudian Malaysia ya. Nah ini beli di sana. Jadi selain harganya murah, dia miliknya Red Cross Thailand. Jadi bukan milik perusahaan BUMN kayak di Indonesia ataupun milik swasta, tetapi dia miliknya kerajaan, yaitu dan Red Cross Thailand ya. Jadi untuk kasus ular hijau ini fase lokal, Anda lihat di sini cuma ada perdarahan, ada blister-blister saja. Tetapi nanti di fase sistemik, pada waktu kita melakukan pengecekan laboratorium, akan terlihat trombositopenia, akan terlihat trombositnya turun ya, seperti kalau kita DBD, tapi DBD-nya penyebabnya venom, bukan virus. Kemudian ada blister-blister ini, ada bentukan-bentukan di mana blister-blister ini seperti luka bakar. Jadi cukup dilakukan aspirasi, jangan dipecah supaya tidak terjadi perdarahan yang hebat. Hari ini saya juga mengundang beberapa teman dari beberapa tempat, Mbak Suzu ya. Yang pertama adalah teman-teman dari swasta, ada dari prudensial, ada dari kantor pengacara, ada dari hotel. Kemudian saya juga ngundang teman-teman klinisi dan juga teman-teman perawat, dokter, farmasi dari beberapa grup PAGTTB-nya program kita ya. Penyakit akibat gigit hewan berbisa tumbuh mengupdate lagi ilmu ini. Ada yang dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Papua, Maluku, tak ajak semua tadi ya. Semoga-moga mereka bisa datang. Kalau nggak bisa datang besok pagi, besok sore saya masih ada lagi pelatihan yang lain untuk para dokter. Pokoknya setiap hari ada itu ya. Oke, lanjut. Nah, jadi untuk yang hematotoksin, yang ular tanah, tadi kan ular hijau. Ular hijau itu kebanyakan adalah ular-ular pohon ya. Kalau ular tanah ini, kita lihat memang perdarahannya pasti lebih banyak pada fase sistemik ya, blister-blister banyak, bisa terjadi hematom, bisa terjadi perdarahan gusi, dan tandanya adalah memang terjadi trombosit yang sangat menurun, kemudian faal hemostasis yang sangat meningkat. Jadi faal hemostasis itu bisa meningkat lebih dari 2 kali lipat, dan itu menunjukkan bahwa dia sudah masuk di fase sistemik. Jadi kalau kondisi seperti itu ya tentu saja kita harus segera memberikan anti bisa ular karena itu menandakan sebuah kondisi sistemik. Oke, saya lanjut ya. Next. Nah, kemudian kita punya satu jenis ular, next ya. Namanya Deboia siamensis. Dari perjalanan hampir 15 tahun ini, saya tidak menemukan kasus Deboia itu di luar NTT dan NTB. Meskipun ada literatur yang memberitahukan di tahun 50 pernah ada kasus di Gresik di Jawa Timur. Tetapi selama ini saya belum akibat perdarahan di brainnya sehingga seperti CVA bleeding. Jadi terjadi seperti orang stroke yang perdarahan. Nah, kemudian terjadi gagal ginjal karena Deboia siamensis ini menimbulkan renal jadi terjadi sebuah acute kidney injury di mana terjadi sebuah kondisi rhabdomyolysis, kemudian perdarahan di urin, dan pasien ini bisa mengalami gagal ginjal akut. Nah, untuk Deboia siamensis ini juga ada, kami sudah memberikan antivenomnya. Memang di tahun-tahun pertama, tahun 2020-an sampai 2022, itu untuk Deboia kami belikan. Saya sendiri maksudnya belikan. Sedangkan untuk antivenom yang lain sejak tahun 2012 sampai tahun 2022 itu saya belikan. Tapi 2023 karena negara sudah ada hibah, jadi tahun pertama itu 10 miliar, kemudian tahun kedua 6 miliar karena pemilu ya, dan tahun ini 15 miliar, dan itu pun hanya menghasilkan kira-kira 3.000 ampul ya.
Kenapa? Karena 3.000 vial ini memang salah satu permasalahannya antivenom yang produksi Australia itu cukup mahal. Ya, lanjut. Nah, sekarang slide selanjutnya ini akan memperlihatkan kepada kita tanda gejala neurotoksin. Jadi tanda gejala neurotoksin disebut dengan ptosis, yaitu tidak bisanya membuka mata kelopak mata atas. Oftalmoplegia tidak bisa melirik ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah karena otot-otot yang memegang bola mata itu lumpuh sehingga dia tidak bisa melirik. Kemudian disfagia, kayak saya tadi ya, tidak bisa minum. Jadi dia mengalami sebuah kondisi kelumpuhan, otot-otot penelanan. Terus dyspnea, sesak. Abdominal cramp, terjadinya sebuah kondisi nyeri perut yang hebat akibat sebuah kondisi paralisis dari otot-otot yang di abdomen atau di perut. Peripheral paralysis adalah nyeri seluruh tubuh, dan terakhir tentu saja respiratory paralysis adalah gagal nafas. Next, silakan lanjut. Jadi dalam kondisi seperti ini, next ya, kita harus mengukur berapa kemampuan kita membuka mata. Jika kurang dari 1 cm, berarti dia masuk ke dalam sistemik yang berat. Para dokter biasanya akan saya minta untuk segera mempersiapkan alat-alat airway breathing, yaitu alat-alat untuk melakukan patensi jalan nafas, yaitu dengan memasangkan ETT satu pipa yang dimasukkan sampai ke paru-paru, kemudian kita berikan oksigenasi. Ya, next, bisa diklik ya Mbak video saya ini. Bisa diklik. Halo Mbak Zuzu, bisa diklik ya? Ya, itu ya. Jadi pasien saya ini saya suruh membuka mata gak bisa. Karena membuka mata gak bisa, kurang dari 1 cm, dia fase sistemik berat. Terus saya suruh melirik ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Anda bisa lihat ya, pupilnya yang warna hitam itu, bulat warna hitam di tengah tuh. Nah, dia tidak akan bisa melirik ke kiri, kanan, atas, bawah, karena otot yang memegang dia itu lumpuh. Ya, Anda lihat ya, dia berusaha mengkompensasi perintah saya dengan menggelengkan kepala. Padahal saya hanya minta dia melirik. Ya. Oke, next. Jadi untuk kondisi hematotoksin, ya silakan diklik Mbak, Ya, silakan klik Mbak, ada videonya tuh. Ya, nah jadi kalau 2 mili darah dimasukkan botol kaca, maka dia menggumpal, maka dia fase lokal. Ini biasa dilakukan di puskesmas-puskesmas yang tidak punya alat laboratorium tadi. Nah, jadi dengan kondisi begini, kalau encer, maka segera dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi, misalnya rumah sakit. Lanjut. Jadi, kita bisa melihat tanda dan gejala yang hematotoksin. Tadi neurotoksin sudah ya, ini hematotoksin. Lanjut. Nah, untuk mengukur pembengkakan, ternyata ada caranya. Next. Di mana cara ini tidak bisa kita ukur dari hari ini dia masuk sampai nanti malam, enggak. Tapi caranya per 2 jam. Ya, next, Mbak. Klik. Nah, ini ya. Kenapa? Di situ saja, jangan pergi lagi Mbak, masih saya belum selesai nerangkan. Kembali lagi. Nah, kalau saya nggak bilang next, jangan di next ya. Nah, jadi ketika dia datang, pembengkakan yang paling proksimal kita tandai. 2 jam kemudian kita ukur. Kemudian 2 jam, kemudian per 2 jam ya, kita ukur lagi. Sehingga kalau ada selisih misalnya 2 jam pertama 10 cm ya, kemudian 2 jam kedua itu ternyata 30 cm. Kan ada peningkatan 2 kali lipat. Karena ada peningkatan 2 kali lipat, maka dia menunjukkan ke fase sistemik. Karena fase sistemik, kalau itu di puskesmas, ya harus dirujuk. Kalau itu di rumah sakit, maka harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan laboratorium darah lengkap, ataupun APTT, PTT, INR, sehingga ketahuan trombositnya jadi berapa, APTT, PTT, INR-nya meningkat berapa kali. Nah, baru kita lakukan intervensi pemberian obat-obatan, yaitu anti bisa ulang. Lanjut. Jadi, yang diperiksa adalah yang penting-penting saja, yang tidak penting nggak usah. Mulai kesadarannya, kemudian nadinya, tensinya, napasnya berapa kali per menit, oksigenasinya berapa, kemudian pembengkakannya itu per 2 jam berapa sentimeter, apakah ada pembesaran kelenjar getah bening, dan sebagainya. Lanjut. Dan juga laboratoriumnya.
Laboratoriumnya juga nggak perlu aneh-aneh ya, cukup darah lengkap dulu, kemudian faal hemostasis berupa 20 HBCT tadi, APTT, PTT, INR, atau BTCT, dan kalau itu mengenai ular-ular yang bisa merusak sebuah kemampuan atau fungsi ginjal, contohnya ular laut yang bisa menyebabkan akut kidney injury, atau daboya tadi yang bisa menyebabkan akut kidney injury, maka Anda cek ureum kreatininnya. Oke, lanjut ya. Gampang toh? Sebetulnya tidak susah, tapi kita perlu belajar memang. Ternyata Venom itu tidak lewat pembuluh darah. Sehingga semua cara yang diikat justru akan menyebabkan nekrosis. Dikeluarin darahnya, zaman dulu saya diajari cross insisi, justru akan menimbulkan infeksi sekunder. Keluarin darahnya dengan disedot misalnya, tentu saja akan tidak menyelesaikan masalah karena Venom tidak ada di pembuluh darah. Atau dikasih air panas tadi, kasih bawang merah, kasih batu hitam, dikasih listrik, justru akan membuat delay pengobatan yang sebenarnya sehingga terjadi sebuah morbiditas dan fatalitas. Karena itu berasal dari karena lewatnya adalah kelenjar getah bening, maka kontraksi otot-otot, ini patofisiologinya, kontraksi otot-otot akan mengaktifasi pompa kelenjar getah bening. Di sini tak tulis pakai panah-panah ini di jalur yang hijau. Nah, ketika pompa itu aktif, dia akan menyebar ke seluruh tubuh. Sehingga hasil akhirnya terjadi fase sistemik. Ya, next. Jadi caranya yang utama adalah dengan imobilisasi. Jika Anda tidak tahu jenis ularnya, maka imobilisasilah. Jika jenisnya adalah kobra, king kobra, ular hijau, ular tanah, dan daboya, termasuk golongan viper dan golongan elapid tadi, tapi punya sitotoksin, maka Anda bisa melakukannya imobilisasi dengan spalek saja. Tetapi kalau itu neurotoksin, misalnya weling, welang, ular laut, dan ular Papua, baru ditambah elastic bandit. Apa tujuan elastic bandit? Tujuannya adalah mempreser otot-otot yang berkontraksi tadi. Karena dia neurotoksin yang dengan cepat bisa menimbulkan sebuah gagal nafas karena paralisis tadi, maka pemberian elastic bandit akan mendelay efek fatalitas tadi. Oke, lanjut ya. Gampang toh? Kita akan lanjutkan. Jadi, kapankah antivenom diberikan? Antivenom diberikan hanya fase sistemik ya, fase lokal tidak diberikan. Dan semua antivenom ini sudah kita belikan oleh Kementerian Kesehatan. Tapi yang monovalen sekarang udah enggak beli lagi. Karena kalau yang monovalen ini butuh sebuah identifikasi spesies dan itu ternyata sangat tidak mudah. Tetapi yang ular laut, ular ini yang biosafe dari Bio Farma, kemudian polineuro Papua, polihemato Thailand dan polineuro Thailand itu dihibahkan oleh pemerintah sama gratis ya yang itu. Sama kalau Anda tidak punya BPJS ya jalur mandiri. Memang ada kalanya ada kondisi khusus di mana ketika hibah itu habis karena tadi itu negara hanya memberi nggak banyak uangnya ya. Karena ini terjadi tahun kemarin. Tahun kemarin ketika negara hanya berikan 6 miliar, ya tentu saja hanya setengah tahun aja udah habis ya, 4 bulan aja habis karena kasusnya banyak. Sehingga ya kita terpaksa meminta rumah sakit ataupun keluarga pasien untuk membelinya karena ada jalur mandiri yang dijual oleh Bio Farma juga, ya, di mana itu biasanya bisa dibeli untuk pasien-pasien yang memang tidak mempunyai BPJS, misalnya insurans swasta atau membayar sendiri, atau pada kondisi kehabisan ya terpaksa kita meminta puskesmas atau meminta rumah sakit untuk membelikannya. Jadi ya harus kita pahami ya kalau misalnya terpaksa harus membeli berarti itu masalahnya adalah hibah dari pemerintah itu habis. Tahun ini kita sudah hitung ya kira-kira 15 miliar. Moga-moga nggak habis. Tahun depan tuh 18 miliar. Ya memang kita nggak bisa ngasih berupa duit ya karena itu harus kita belikan karena pembelian dari luar negeri itu susah. Ada izin SAS, ada izin dari BP POM yang pengurusannya itu 4 sampai 8 bulan. Saya tahu ini semua karena saya dulu yang mengusahakan ini gitu ya. Jadi tahu persis apa yang terjadi. Nah, jadi dalam kondisi kayak gini antivenom ada banget. Apalagi kalau Anda dikonsultasikan oleh dokter Anda di dalam WA Group atau Virtual Poison Center. Akan langsung bertemu dengan tim saya sendiri juga, sehingga bisa menolong Anda dengan cepat. Lanjut. Nah, untuk antikolin esterase, ini sudah kita bagikan ke puskesmas. Jadi, kalau yang ini boleh.
karena ini tidak membutuhkan sebuah penegaan diagnosa. Jadi kalau ada tanda gejala ptosis untuk neurotoksin kan, disfagia, kemudian dia ada oftalmoplegia, gak bisa lirik kiri kanan atas bawah, maka kita akan berikan antikolin esterase yang tahun 2023 udah kita bagi ke seluruh puskesmas di Papua. Kalau Anda enggak tahu ya memang mungkin bukan tenaga medis ya, karena kalau tenaga medis apalagi itu dokter di puskesmas, maka dinas kesehatan itu sudah ngomong bahwa ada bantuan dari kementerian. Kemudian Sulawesi di tahun 2024 dan tahun ini 2025 adalah untuk Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Kita sudah beli 15.000 antikolin esterase. Kebetulan saya sendiri yang pesan karena diminta oleh teman-teman farmakes mau request berapa, jadi kita hitung sendiri. Lanjut. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini, kemampuan dari ular-ular seperti kobra bisa nyembur atau spitting ya, dan menimbulkan sebuah kebutaan. Kenapa? Karena dia kolagenase. Dan bagian tubuh yang berupa kolagen semuanya adalah bola mata. Sehingga dia kalau menyembur ke bola mata ya otomatis dia buta karena kolagennya menjadi keruh atau rusak. Sedangkan kalau kena pipi, kena mukosa, ya karena tidak terdiri atas kolagen saja, ya tidak berpengaruh terhadap mereka. Jadi cara first aid-nya adalah dengan diirigasi seperti gambar saya ini. Memang kalau di luar negeri ada namanya Morgan Lens untuk mencuci mata, tetapi di Indonesia Morgan Lens cukup mahal ya, harganya kayak gitu tuh disposable tuh 2,5 juta. Jadi ya cukup mahal pasti kan. Oleh sebab itu saya pakai selang infus saja, kita lakukan irigasi 3 sampai 6 liter cairan. Kemudian kita tes visusnya, kemudian kita tes konjungtivitis atau warna kemerahan yang ada di bola mata tadi, sehingga kita bisa tahu PCVI dan CVI-nya udah hilang atau tidak. Lanjut. Nah, jadi tesnya itu tadi ya, untuk mengetahui keberhasilan kita. Kalau ternyata masih ada ketidakmampuan melihat atau warna mata masih merah, masih nggak bisa buka mata, silahkan konsultasi ke dokter spesialis mata untuk dilihat dengan alat canggih kayak slit lamp, dilihat ada defeknya enggak. Karena semburan ular tuh pedih banget. Jadi mungkin kegosok-gosok begitu ya, sehingga terjadi defek. Nah, di buku tadi sebenarnya sudah ada fase lokal dan sistemik. Sehingga kalau ada tenaga kesehatan yang ada di sini akan dengan mudah membedakan fase lokal dan sistemik. Sesuai dengan yang saya tuliskan di buku tadi. Lanjut. Nah, jadi dengan begitu kita akan tahu bahwa ada kondisi-kondisi yang sebetulnya tidak memerlukan tindakan khusus. Seperti akut compartment syndrome. Kalau pada trauma, patah tulang misalnya ya, dia memang intravasia sehingga dilakukan tindakan fasetomi. Tetapi kalau gigitan ular ternyata suputan sehingga tidak perlu dilakukan fasetomi. Lanjut. Fasetomi sendiri ada syaratnya ya, yaitu delta pressure lebih dari 30 mm Hg. Dan ada syaratnya juga next, yaitu pemeriksaan USG menunjukkan adanya gambaran seperti batu-batu di bekas gigitan yang disebut dengan cobblestone appearance. Kemudian ada diastolic retrograde arterial flow atau draft yang ada di gambaran pembuluh darah arterinya. Dan yang terakhir FPP yang seperti tadi, yaitu peningkatan pembengkakan akan menimbulkan sebuah gambaran pada USG-nya. Lanjut. Nah, ini ya, ini yang disebut cobblestone, bentukan seperti batu-batu di bekas gigitan. Lanjut. Nah, ini yang disebut dengan draft. Lanjut. Ini dia kalau first aid-nya salah. Tadi kita sudah cerita ya, banyak sekali orang yang melakukan atraksi dan berakhir dengan tergigit sendiri karena dia tidak menggunakan pengaman, pakai free handling, tidak menggunakan tongkat memegang ularnya, sehingga ya ularnya menggigit. Karena bagaimanapun ularnya akan merasa terancam ya. Nah, jadi yang ini adalah yang pakai air panas yang hari-hari ini tren. Saya juga kaget ya, karena air panas itu menyebabkan luka bakar. Lah kok dipakai untuk pengobatan gigitan ular, siapa yang ngajari? Karena enggak bisa air panas itu memecahkan protein venom tuh gak bisa. Dia ada di kelenjar getah bening. Nah, jadi akhirnya nih pasien saya. Anda lihat pasien saya itu, dia itu enggak ngemut apa-apa ya, itu adalah ETT. ETT itu adalah selang yang dimasukkan langsung ke paru dan dihubungkan ventilator supaya dia tidak gagal nafas. Jadi alias pasien saya ini koma akibat first aid yang salah, yaitu disiram air panas. Air panasnya sendiri menimbulkan sebuah luka kombulsif atau luka bakar, di mana ini juga tidak mudah diselesaikan dan akhirnya harus dioperasi lagi oleh dokter bedah, dilakukan debi demang. Sehingga ya fatalitas sekali kalau mungkin kita tidak datang melakukan pertolongan antivenom, ya meninggal pasien ini.
Tapi karena dia datang dibawa oleh keluarganya ke rumah sakit dalam kondisi koma dan kami segera menolongnya, termasuk saya sendiri datang ke Bandung untuk melihat kondisi pasien ini akhirnya bisa kita selamatkan dengan cara yang cepat, mudah, dan hanya membutuhkan beberapa vial antivenom saja. Jadi sebetulnya first aid yang salah sangat-sangat berkontribusi terjadinya fatalitas. Hampir semua kasus kematian yang saya cek, termasuk kasus di Pekalongan, kasus di Tegal, kasus di Bandung ini, semuanya first aid-nya salah. Bahkan di Banjarnegara sama juga, pakai air panas. Oma juga, saya datang juga ke sana. Jadi first aid itu memegang peranan penting. First aid yang kita lakukan imobilisasi ternyata bisa mereduksi kasus kematian akibat gigitan ular. Meskipun pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya Anda melihat pasien itu pergi-pergi dulu ke tempat yang tidak jelas, misalnya ke dukun atau ke pengobatan yang membuat delay pengobatan medis, maka pasiennya ketika datang ke pengobatan medis tentu saja sudah dalam kondisi sistemik yang berat. Jadi, karena literasi bangsa kita yang seperti sekarang ini, maka di sore hari ini saya memberikan sebuah nasihat. Yang pasti-pasti aja, jangan sesuatu yang nggak pasti. Kalau pengobatan medis bisa melakukan pertolongan dengan pengobatan antivenom dan sebagainya, ya jangan lakukan pengobatan-pengobatan yang tidak pasti tadi. Karena kalau sudah koma seperti ini, masuk ventilator, luka bakar seperti ini, ya tentu saja membutuhkan effort, membutuhkan antivenom, membutuhkan perawatan luka dan sebagainya. Dan itu harusnya bisa terlimitasi kalau kita tidak menggunakan first aid yang salah. Oke, saya lanjutkan. Nah, antivenom sendiri, mungkin ya tadi saya cerita antivenom. Kenapa sih Indonesia nggak bisa bikin antivenom? Saya jawab karena Indonesia ini tidak punya sebuah bahan untuk bakal antivenom itu, yaitu si venomnya sendiri. Di Indonesia tidak ada snake farm, di mana di semua negara yang mempunyai pabrik antivenom, saya sudah pergi ke 10 negara ya untuk melihat pabrik antivenom itu. Semuanya punya snake farm. Dan sekarang lagi kita inisiasi pembuatan snake farm. Ada di Bali, ada di Cibubur sini, ada di Bandung ya. Nah, di Bandung itu adalah teman-teman Wanadri yang sedang membuat dipimpin oleh Dr. Triwahyu Murni. Mungkin ada yang dari Bandung di sini kenal ya. Dulu kepala UGD-nya Rumah Sakit Hasan Sadikin, seorang ahli bedah torak perempuan yang sangat hebat. Nah, Bu Triwahyu Murni ini adalah ketua dari Wanadri Putri ya. Jadi mereka memang punya ilmu untuk membuat snake farm tadi. Oke, lanjut ya. Nah, jadi kita sudah melakukan sebuah riset. Tahun lalu saya membuat riset dengan banyak universitas yang berhasil. Ini adalah UGM. Mungkin teman-teman di sini udah kenal nih, ada Dr. Slamet Raharjo, ada Bu Nuning, ada dari bioteknologi ya, dari UGM ya. Kami berhasil membuat profiling protein untuk monovalen kobra Jawa. Karena nanti di tahun ini kita akan buat prototipenya, jadi profiling, kita step selanjutnya prototipe. Prototipenya ini menggunakan hewan. Biasanya prototipe ini kalau di pabrik itu menggunakan hewan besar, tapi kalau di riset gini kita pakai hewan kecil dulu, misalnya kelinci atau marmut ya. Tapi kalau di riset besar, produksi besar ya pakai kuda, seperti itu. Sehingga kita akan mendapatkan berapa titernya terapeutik untuk kasus-kasus gigitan ular ini. Setelah itu kita bikin prototipenya, nah prototipe itulah yang diproduksi menjadi anti bisa ular. Lanjut. Ya, lanjut. Next. Nah, ini ya, ini salah satu profiling proteinnya ya, sequencingnya, hasil sequencingnya. Lanjut. Sebenarnya hasilnya banyak, tapi ya saya nggak mungkin ngomongin ini nanti nggak selesai-selesai acara kita ya. Nah, jadi ini saya bertemu dengan salah satu direktur Bio Farma, adiknya Bu Sri Mulyani, namanya Bu Sri Suteki. Dan mereka bersedia untuk membuat riset yang sudah mereka buat di tahun 2017 dan 2019, yaitu green pit fiber. Jadi sebetulnya siapa sih yang ngomong Indonesia nggak beriset? Cuma memang negara kita ada banyak kendala sehingga riset ini nggak berjalan lancar. Jadi riset ini sebenarnya sudah mulai di tahun 2017 sampai 2019, udah jadi profiling protein, tinggal menjadikan prototipe dan memproduksinya. Ini saya bersama tim dari Bio Farma. Lanjut. Nah, itu tahun 2024 ya waktu itu ya. Nah, ini saya datangkan
Thailand tadi, Queen Saubaba Memorial Institute. Itu ada Prof. Garmipol nih yang di pojok ini ya. Kemudian ahli kepala snack farm-nya Dr. Taksar Fasa Farungcong. Kemudian yang sebelahnya ini adalah ahli pembuatnya, dia farmasi dari Queen Saubaba yang masih muda itu ya. Jadi Sumalit ini nanti yang membuat sebuah profiling protein, kemudian membuat prototipe dan memproduksinya menjadi anti bisa ular. Oke, lanjut. Memang untuk bahan-bahan produksi, alat dan sebagainya, ya tentu saja kita harus melakukan pengadaan baru. Ini saya bertemu dengan Bu Dirjen Farmakes untuk meminta beliau meng-ACC usulan saya bukan hanya untuk pabrik BUMN, tetapi juga bisa untuk swasta supaya makin cepat. Dan ternyata beliaunya setuju dan kami berproses dengan biotis. Lanjut. Nah, biotisnya kami kunjungi, next. Nah, ini saya bertemu Kabadan saya ya. Tadi saya ngomong ke Kabadan apa yang saya hasilkan di tahun 2024 dan apa rencana saya di tahun 2025. Nah, di tahun 2025 kegiatan kita adalah datang ke industri tadi ya, karena sudah waktunya kita ke industri, kita datang ke biotis dan biotis setuju untuk memproduksi 2 anti bisa ular utama, yaitu anti bisa ular yang monovalen kobra Jawa tadi dan anti bisa ular untuk ular-ular Papua, yaitu Dead Elder dan Micropechis ekk yang belum pernah ada di seluruh dunia, yang Micropechis ekk. Kalau yang Dead Elder sudah ada di Australia dan akan kita buatkan yang monovalen, karena yang di Australia itu polivalen, sehingga harganya cukup mahal. Sehingga kalau kita bisa membuat monovalen, tentunya sangat menolong bagi teman-teman di Papua. Dan ini kami berriset dengan BRIN dan juga dengan UNIPA, Universitas Papua, karena memang ular-ularnya ada di sana ya. Lanjut. Nah, ini Poison Center. Saya pergi ke Poison Center nanti sebentar lagi. Untung kalian mengundang sekarang ya. Kalau besok minggu depan saya sudah nggak ada. Saya pergi ke Poison Center tadi itu untuk berkoordinasi bersama mereka, belajar lagi bersama mereka tentang bagaimanakah sistem Poison Center tadi. Lanjut. Nah, jadi untuk handling ular yang berbisa, kita memang nggak boleh free handling. Kalau di antara Anda protes mau free handling, ya silakan. Kalau mau free handling, tapi resikonya nyawa Anda. Sekali lagi Anda harus ingat bahwa ular-ular ini nggak suka dipegang. Karena dia wildlife animal, dia bukan pet. Ya, kalau Anda memelihara itu, ya berarti Anda nggak tahu prinsip dasarnya sebuah reptil, karena dia bukan pet. Beda dengan anjing atau kucing dan sebagainya yang pet. Jadi resiko tergigit Anda menjadi lebih tinggi. Karena resiko tergigit Anda menjadi lebih tinggi, ya tentu saja fatalitas dan morbiditas itu tidak bisa Anda hindarkan di sana. Jadi pakai tongkat. Lanjut. Bisa juga kalau ular-ular tidak berbisa yang besar, pakai karung goni. Lanjut. Nah, jadi kalau yang kecil, ya tentu saja pakai botol bisa ya, karena mereka kan akan naik ke atas begitu, yang kecil-kecil ya, sehingga dengan mudah bisa kita lakukan evakuasi. Lanjut. Nah, ini kalau ibu rumah tangga bisa pakai alat-alat rumah tangga. Lanjut, misalnya pakai pengki atau skikra ya, kemudian pakai itu sapu. Tapi sekali lagi kita bukan atraksi. Karena bukan atraksi ya, setelah kita lakukan evakuasi ya kita taruh di tempat yang aman ember itu untuk dievakuasi oleh damkar atau petugas khusus untuk menyelamatkan hewan-hewan ini ya. Lanjut. Nah, itu juga kalau di pohon dan sebagainya. Oke, next. Nah, ini video Mbak, silahkan diklik videonya. Jadi Anda melihat ya bahwa kalau free handling ya nggak boleh lah. Ini pun saya melakukan sebuah course di Thailand untuk khusus dari para dokter hewan dan saya satu-satunya dokter manusia ya. Karena memang menurut saya ini yang harus dilakukan di Indonesia. Kalau kita pet, nggak pakai alat pengaman, kemudian atraksi, yang saya pegang tuh ekornya, bukan kepalanya. Jadi karena ekornya ya tentu aman. Kalau kepalanya ya pasti resiko tergigit. Kepalanya cukup kita handling pakai tongkat bertali tadi. Ya, lanjut ya. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini, melakukan atraksi, melakukan sebuah pemeliharaan, kemudian melakukan juga sebuah jual beli, apalagi tidak menggunakan alat-alat yang aman, SOP yang aman, ya tentu saja hasil akhirnya ya tergigit. Jadi jangan lemparkan itu pada kami tenaga medis, karena ya kecelakaan itu ya akibat aktivitas sendiri. Jadi saya sangat kaget kalau ternyata masyarakat menyalahkan tidak ada hanya anti bisa ular. Ya kesalahannya adalah kenapa kalian melakukan sebuah tindakan itu tadi, gitu ya teman-teman ya. Jadi memang kita harus berhati-hati terhadap
ular-ular ini dan tidak membuat sebuah kondisi konflik manusia dengan ular. Oke, silakan diklik. Jadi kita lihat di sini ya bagaimana provokasi terhadap ular dibuat atraksi dan ini sangat berisiko. Dan kita lihat ternyata di India itu provokasinya adalah dengan pergerakan dari lutut dan tangan dari si atraktornya ya. Nah, jadi karena kondisi itu ya tentu saja risikonya dia tergigit oleh ular yang dipertontonkan dia. Ularnya nggak menari loh sebetulnya, dia terprovokasi oleh gerakan lututnya itu yang bergoyang-goyang dari atraktornya dan tangan. Ingin lihat tuh, atraktornya menggoyang-goyangkan tangannya sehingga dia terprovokasi. Jadi akhirnya dia dalam posisi strike akan menggigit. Jadi tentu saja Anda tidak boleh melakukan sebuah provokasi terhadap ular-ular ini karena resikonya adalah Anda tergigit. Ya, next. Oke, akhirnya saya lulus sebagai handling practice di mana dilakukan oleh teman-teman dokter hewan dan saya dokter manusianya gitu ya. Nah, bukan apa-apa, saya sebenarnya hanya ingin memberitahukan saja bahwa resiko kita melakukan sebuah tindakan-tindakan yang bisa menimbulkan sebuah respon dari hewan-hewan ini menjadi respon yang dia menggigit karena merasa terancam, resikonya sangat besar sekali. Oleh sebab itu nggak usah dilakukan saja. Karena bagaimanapun bukan masalah ketersediaan anti bisa ular menurut saya, tetapi bagaimana kita melakukan preventif dan promotif. Pertama, tentu saja APD. Yang kedua, menghindari kasus gigitannya dengan melakukan sesuatu yang tidak mengancam si ular tadi itu. Dan yang ketiga ya tentu saja kita segera melakukan first aid yang benar, jangan sampai first aid yang salah karena akan beresiko fatalitas dan mortalitas. Oke, terima kasih. Demikianlah presentasi saya. Silakan Mbak Zu kalau ada yang bertanya. Oke. Oke, baik. Terima kasih Dokter Maha atas penjelasannya yang luar biasa mengenai edukasi gigitan ular ya. Mulai tadi dijelaskan tentang jenis-jenis ular berbisa, lalu bagaimana penanganan dalam first aid, dan hingga antivenomnya seperti apa gitu. Jadi saat ini kita masuk pada sesi tanya-jawab untuk kurang lebih 40 menit ke depan. Ya, ini masih banyak waktu, dan dokter ini sudah banyak sekali yang raise hand ya. Baik, saya pilih satu-satu sebentar ya. Oke, ini makanya ada kalian tuh jangan bikin online, bikin offline aja. Oke, Kalau baik offline, dokter. Semoga iya, ya Mas Arief kedepannya ya. pulang dari Jepang, bikin offline aja, bikinlah. Oke, ini ada Saudara Dina Rohnianingsih. Boleh silakan open mic dan open kamera. Iya, baik. Terima kasih Mbak Ulfa. Boleh ya open mic aja ini soalnya belum siap. Oke, nggak apa-apa. Silakan Open mic aja, biar suaranya yang merdu terdengar, Mbak Dina. Oh, iya. Baik, terima Silakan. kasih banyak Pak Ulfa. Bu Tri, yang pertama saya apresiasi sebesar-besarnya terhadap kerja keras Bu Tri Maharani. Saya kebetulan jurnalis yang juga... jurnalis, dari mana Mbak Din? Dari mana saya nih? freelance, tapi saya kawannya Yahwalau itu Bu, yang cover untuk Mosaik. Jurnalis. Mosaik Scientist. Oh ya Tuhan, salam buat Yahlau ya. Lama tidak jumpa. Dan Yahlau itu menemukan kisah saya menjadi juara nasional ya, internasional ya. Iya betul Bu. Best apa sih namanya? Penghargaannya tuh ya One World Media kalau nggak salah. Jadi tahun 2020 saya tuh terharu banget karena Yaulau itu mau ikut saya 9 hari keliling melihat pasien, melihat saya training, melihat rumah saya, melihat rumah sakit saya gitu 9 hari. Dan saya terkenang Yaulau tuh begini, kan dia lihat saya nggak tidur-tidur tuh ya. Jadi kalau saya tidur mereka berdua, dia sama satu temannya yang fotografer dari Jerman itu loh, si siapa tuh namanya ya lupa aku. Nah itu kalau saya tidur sebentar gitu mereka cuma tidur gitu ya. Kemudian saya bangun, mereka bangun dan mereka bilang kami malu, soalnya kami ini laki-laki semua, kok kami nggak tahan nggak tidur gitu. Dan dia nggak tahu kalau saya itu memang hari-hari saya seperti itu 24 jam kali 365 hari. Salam ya buat Yao ya. Iya Bu. Iya Bu, saya sangat tertarik juga dengan isu gigitan ular ini karena saya tinggal di Sumatera di tempat perkebunan juga. Iya, 2 jam. Sumatera mana, Mbak? Di Banyuasin Bu, 2 jam dari Palembang.
Oke, Ya, oke. oleh Kemarin karena itu soalnya yang menghubungi saya tuh ILO, Mbak. Jadi ILO itu oh, sekarang isunya adalah isu tentang petani kopi yang banyak gigit ular. Dan benar. kami Ya, kemarin di mengedukasi itu bersama ILO gitu. ya, ya banyak Bu di Sumatera terutama di perkebunan sawit, perkebunan karet karena kan kita semakin apa perubahan landscape di Kan, kalau menurut pulau saya ini itu kan. bukan landscape, tapi iklim, Mbak. Karena riset Hmm, tahun kemarin menunjukkan bahwa climate change itu ternyata juga mengubah komposisi protein enzimatik ya, Mbak. Nah, jadi karena komposisi protein enzimatik itu membentuk bisa ular tadi, berarti ada perubahan di dalam komposisi bisa ularnya itu, Mbak. Nah, yang membuat saya takut menarik. sebagai seorang dokter spesialis emergensi ya, adalah kondisi yang lebih fatal dibandingkan komposisi protein yang dulu, Mbak. Paham maksud Oh, saya ya? menarik. Iya, Nah, iya. itu sebuah ancaman yang beresiko banget itu, Mbak, Oh, gitu. mungkin nanti akan saya follow up Bu. Tapi ini saya ada 3 pertanyaan Oh yang iya, mungkin boleh boleh boleh. praktikal ya Bu ya, praktikal karena saya tinggal di sini juga. Yang Iya. pertama adalah apakah di aplikasi tadi itu sudah Virtual ada Person Center, Virtual virtual Person Center poison kan? Mhm, ya, mhm. itu sudah ada peta distribusi ketersediaan antivenom gitu Bu. Ada, itu kan sesuatu yang gampang banget. Yang Oke. susah itu bukan antivenomnya, Mbak, menurut saya. Hmm, Antivenom itu gampang, gampang banget. Yang susah adalah hmm. peta kemampuan masyarakat melakukan first aid itu. Oh, Itu yang oke, susah. oke. Karena kalau itu salah, ya tentu saja hasilnya salah. Kayak tadi ya, tak tunjukkan lah, first Hmm, aid-nya pakai air panas. Hasil akhirnya tuh kayak gitu, Mbak. Hasil akhirnya hmm, adalah pasienku koma, plus luka bakar gitu, hmm. kombusio, luka Oke. bakar. Jadi Lebih kalau ke cuma arah peta edukasi ya. antivenom itu gampang, itu sudah Hmm, ada. Di situ ya ada peta ini Mbak, puskesmas dan rumah sakit di mana. Karena sekali lagi kita bukan mencari rumah sakit yang punya antivenom loh, bukan Mbak ya. Tapi hmm. pergi aja yang terdekat karena kita sudah ada WA group dan sudah ada virtual itu, maka kalau dia konsultasi di situ, dimanapun berada, dia akan bisa kita tolong. Tapi Hmm, karena puskesmas itu ketersediaan sarana dan prasarana untuk penegakan diagnosis kan nggak ada. Jadi dia berikannya adalah yang kayak tadi anti kolinesterase, pertolongan airway sirkulasi, hmm. lalu basic life support gitu. Nah, sedangkan antivenom kan bukan basic life support, Mbak. Jadi antivenom itu adalah line ketiga. Hmm, Line pertama basic life support tadi, Mbak. Nah, jadi kalau dia sudah selamat dalam basic life support, maka antivenomnya bisa diberikan di rumah sakit. Jarak jauh pun tidak masalah, karena basic life support ini, airway breathing sirkulasi itu akan membuat dia tetap bisa survive. Kalau dia mati karena airway-nya, jalan nafasnya itu belum terpatenkan, oksigenasinya tidak oke, ya. Kemudian apa namanya, sirkulasinya tidak bisa dipasang misalnya. Karena sirkulasi penting sekali ya. Nah, jadi kalau itu bisa dilakukan di puskesmas, maka basic life support tadi akan memberikan kesempatan pasien itu untuk tetap hidup sampai di rumah sakit di mana diberikan anti bisa ularnya tadi. Gitu. Nah, oke, kalau ditaruh baik. di puskesmas ya tambah susah, Mbak. Karena kalau ngawur aja diberikan puskesmas, bisa terjadi shock anafilaktik. Misalnya, wis daripada ini, wis gak tahu jenis ularnya, fase lokal pandemi, pokoknya kasih aja. Ya ternyata itu ularnya ular tidak berbisa misalnya. Nah, karena Hmm, ular tidak berbisa dikasih antivenom ya shock anafilaktik. Memang sekarang hmm, saya sudah berhasil membuat ICT, Mbak. Nah ini kasih tahu Yo ya, karena aku lama nggak kontak Yo ya. Aku berhasil ya. membuat ICT. ICT itu adalah alat untuk mendeteksi jenis ularnya tadi. Saya kembangkan, awalnya Oh, adalah waktu saya pulang dari Australia, saya melihat di Australia itu ada alat deteksi itu, Mbak. Jadi alat deteksinya itu dicelupkan swab bekas gigitannya si ular tadi. Nah, ditaruh di situ nanti akan berubah hmm, warnanya well-well gitu, Mbak. Jadi well-well itu berisi reagen. Nah, dari yang biru jadi kuning berarti jenis ularnya itu. Tapi itu susah karena itu hmm. jenis ularnya tidak boleh banyak. Indonesia jenis ular berbisa 80 ya, Mbak. Lah well-nya seberapa besarnya? Oh, besar banget Oke, gitu ya. Sedangkan well iya, itu kan cuma 7 gitu ya. Nah, akhirnya saya buat iya. ICT seperti deteksi COVID. Jadi bisa dengan Hmm, darah atau dengan hmm. urin, satu tetes saja. Nanti kayak ke ibu hamil tuh kalau keluar 2 garis, berarti dia positif kobra.
Ya, kami ingin dengan jenis-jenis yang lain. Nah, makanya ini Mas Arif kapan pulang ini? Ayo tak minta bikin ini. Nah, pasti bisa Anda buat ICT itu. Sehingga dengan ICT macam-macam tadi, para dokter akan dengan mudah mendapatkan jenis ularnya apa sih? Terutama untuk ular-ular yang tidak diketahui jenisnya. Misalnya ularnya lari, atau ularnya habis menggigit itu dibunuh terus dibuang. Nah, jadi bisa pasti jenis ularnya apa gitu ya Mbak Dian ya. Itu apa namanya Yo pasti pikir tahu alat itu karena dia itu sangat tertarik. Dia dia kan seorang ahli nyamuk toh, entomolog toh ya. Ya, betul. Bu, mungkin ini saya satu lagi pertanyaan terkait dengan spesies tadi. Ada beberapa kali Ibu jelaskan akan dikembangkan ya sama Bio Farma ini antivenom untuk Naja Sputatrix ya. Bukan hanya Bio Farma loh. Sekali lagi, tadi saya sudah ketemu dengan Dirjen Farmakes dan dia setuju bahwa dikembangkan oleh industri yang lain. Nah, industri yang lain itu yang Naja Sputatrix tadi adalah biotis. Ular-ular ular-ular Papua dan Maluku juga biotis. Sedangkan Bio Farma mengembangkan yang sudah dia risetkan yaitu ular hijau. Yang dulu sudah pernah dirisetkan berhasil tapi belum diproduksi. Gitu. Ya. Kalau Naja Sputatrix ini bisa dipakai juga untuk gigitan Naja Sumatrana nggak, Bu? Nah, itu sedang kami kombinasikan, tetapi yang Universitas Syah Kuala Aceh yang melakukan itu masih belum berhasil. Jadi mereka masih beriset sekarang. Nah, andai kan itu berhasil, sebetulnya impian saya adalah membuat Polineuro Indonesia, yaitu seluruh ular-ular neurotoksin digabungkan jadi satu sehingga tinggal satu antivenom saja. Jadi neurotoksin Papua tadi ya kan diproduksi oleh biotis toh. Nah, nanti setelah jadi profilingnya kita bisa gandengkan itu jadi prototip. Terus Naja Sputatrix, Naja Sumatrana, King Cobra dengan weleng-welang ya kayak punyanya ini GSMI tadi gitu. Baik, makasih banyak Bu Tri. Nanti saya sampaikan ke Yohwa yang di Amerika sekarang dia, Bu. Nanti saya sampaikan. Sejak kapan? Waduh, salam ya. Iya, baik Bu. Sejak bulan. Makasih banyak ya Bu Tri. Iya, salam bulan jauh. Baik, salam. Malam, terima kasih Mbak Dina pertanyaannya. Terima kasih Mbak Dina. Saya betul-betul surprise dengan Yao. Karena Yao ini menuliskan artikelnya sampai jadi juara 1 dunia itu ya. Karena cerita perjuangan saya ini. Nah, saya benar surprise ketika waktu itu kami masih mikir cuma mosaik saintis saja yang. Tapi suatu hari saya ditelepon teman saya di Australia karena itu dimasukkan di majalah Reader's Digest itu loh. Yang kalau di sini majalah Reader's Digest itu majalah yang dijual kayak Tempo gitu ya, dijualnya itu di minimarket gitu. Jadi seluruh orang Australia dan teman saya di Selandia Baru dia bilang, "Oh, ini ternyata di Indonesia ini ada kasus kayak gini." Nah, aku ya sempat surprise sekali ya karena tidak menyangka bahwa hasil karya Yao tadi memenangkan sebuah penghargaan internasional gitu ya. Akhirnya dimuat di mana-mana gitu. Oke. Masih ada pertanyaan lagi? Ya, ini masih banyak yang raise nih dokter, ada 13 orang ya. Satu-satu ya, Bapak Ibu ya. Kalau gitu, aku break sebentar ke kamar mandi sebentar ya. Setelah itu saya mulai. Silakan dokter. Oke, kami tunggu. Oke, Bapak Ibu bisa ditunggu sebentar ya. Ini luar biasa antusiasme dari peserta malam hari ini yang ingin bertanya. Ada 13 orang. Oke, Bapak Ibu nanti silakan disimak juga di mana nanti ada di chat room ada link absensi ya. Di akhir nanti akan kami share dan jangan lupa untuk diisi.
Seperti itu. Dan jangan lupa untuk malam hari ini kita juga akan bagi-bagi door prize. Selain buku nanti akan diberikan oleh Dr. Maha, ada juga door prize dari VRCBB. Caranya seperti tadi, follow dulu Instagram di Jalan Tengah dan vrcbb.id, lalu bikin Instastory terkait kegiatan malam hari ini dan tag di kedua akun tersebut. Nanti dari pihak VRCBB akan kami pilih siapa yang berhak untuk mendapatkan 2 voucher senilai Rp250.000, yaitu berupa pendampingan publikasi ilmiah. Oke, Seperti itu. silakan. Oke, sudah selesai, Dokter? Ya, oke, silakan. Oke, baik. Selanjutnya, kita lanjutkan ya, teman-teman ya. Pertanyaan dari Ageng Nuryas Pratama, silakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dokter. Ya, selamat malam. Mohon izin, Dokter, saya Ageng dari Universitas Terbuka. Mohon izin untuk bertanya. Oh ya, Dokter, silakan. saya kutip, Dokter, dari data WHO tahun 2023, ada lebih dari 5,4 juta kasus gigitan ular setiap tahun di dunia, dengan angka kematian lebih dari 100.000 orang, Dokter. Apa pertanyaannya? Anakku itu sudah tahu itu. Ini Dokter, pertanyaannya tuh, Maaf ya. Soalnya kalau ada bacakan baik. apa datanya ya aku tahu aku. Data. Ya, Ini Dokter, pertanyaannya, strategi apa Dokter yang bisa dilakukan agar terapi ini merata, Dokter? Lalu untuk anak muda sendiri, Dokter, apa langkah yang kami lakukan? Ya, pertama, terima kasih, pertanyaanmu bagus. Jadi yang pertama, Anda harus memperhatikan bahwa masalahnya bukan antivenom. Masalahnya itu pada preventif, promotif, yang tadi saya tayangkan, yaitu penggunaan APD. Jadi kalau naik gunung atau melakukan aktivitas tadi saya ngomong toh di tempat yang berhazard. Hazard itu artinya beresiko, ada ular di situ. Jadi harus pakai APD. Yang kedua, Anda harus tahu first aid yang benar. Jadi first aid yang salah itu delete aja. Mohon maaf ya, saya mengatakan itu. Seperti yang terjadi di negara yang lain. Misalnya negara Malaysia, negara Filipina, negara Thailand. Ada undang-undangnya. Sehingga dengan ada undang-undang pemeliharaan, kemudian undang-undang jual beli dan atraksi, itu menjaga supaya tidak terjadi kasus-kasus accident tergigit ular tadi. Dan first aid-nya harus benar. Kalau first aid-nya abal-abal, nah, yang memberitahukan first aid-nya bukan orang dengan kompetensi medis, sehingga yang terjadi justru accident, kecelakaan menjadi kondisi lebih parah, ya jangan diikuti. Nah, jadi pertama untuk anak muda, Anda harus mempelajari apa aktivitas Anda dan tempat yang berisiko yang Anda datangi. Pakailah APD, pakailah first aid yang benar jika ternyata ada dalam insiden gigitan ular itu, dan pergilah segera ke tempat pelayanan medis. Bagaimanapun, pelayanan medis, saya mengatakan ini karena kita harus pasti-pasti aja. Kalau misalnya pelayanan yang tidak pasti, ya buat apa? Karena nyawa Anda itu harganya berharga. Nah, harganya tidak terbatas kan? Kalau dilakukan pengobatan-pengobatan yang tidak pasti, dalam arti pengobatan-pengobatan yang tingkat kegagalannya sangat tinggi, nah itu bukan menjadikan tempat itu rujukan untuk Anda melakukan proses pengobatan. Jadi literasinya harus dinaikkan. Sebagai anak muda, literasi Anda harus bagus. Literasi tentang apa first aid yang benar. Apa resikonya jika tidak memakai first aid yang benar. Terus, itu tadi, preventif promotifnya. Kalau preventif promotifnya dengan menurunkan angka eksiden itu berupa melarang peraturan yang melarang pemeliharaan, melarang atraksi, melarang jual beli yang berisiko kita tergigit ular,
ya jangan dilakukan. Nah, gitu saran saya. Karena sebagai seorang pakar selama 15 tahun ini, itulah yang di Indonesia tidak ada. Peraturan-peraturan itu di negara lain sangat-sangat strict. Saya melihat beberapa orang yang memelihara ular di Malaysia, ternyata ularnya itu memang ular yang dipergunakan untuk pengajaran. Jadi untuk dokter hewan belajar. Jadi tidak ada yang pelihara tanpa tujuan gitu. Apalagi kalau tujuannya cuma atraksi dan jual beli dapat uang, tidak boleh. Jadi harus untuk ilmu. Nah, misalnya ada salah satu pemelihara ular di KL yang saya kenal sekali. Ternyata dia sedang membantu teman saya juga, ahli toksin juga di Malaysia untuk melakukan sebuah riset. Nah, kalau nggak begitu, nggak boleh memelihara ular untuk tujuan-tujuan tidak jelas. Karena kalau eksiden, beban dari masyarakat ini dipegang juga oleh tenaga kesehatan. Jadi orang eksiden itu jangan dipikir tidak menjadi beban negara loh ya, jadi beban negara. Karena pengadaan obat sebetulnya bisa dialihkan ke program-program yang lain. Ya, nah gitu ya. Jadi saya pernah menghitung estimated burden dari kasus snakebite ini. Ternyata Indonesia paling rugi. Jadi Indonesia kerugiannya lebih dari 10 triliun. Jadi saya akan baca jurnal yang saya tulis. Jadi jurnal yang saya tulis ada estimated economy burden snakebite. Nah, karena kondisi itu kita tidak ingin negara rugi karena kegiatan-kegiatan yang tidak mempunyai tujuan yang jelas, ya kita tidak usah melakukan kegiatan itu. Ya, gitu ya, kira-kira Mas ya. Jawaban saya ya. Baik dokter, terima Bagaimana kasih. Mas Ageng? Baik, terima kasih Oke. banyak atas Ya, jawabannya. pertanyaan bagus. Terima kasih ya. Terima kasih Mas Ageng dan Dokter Maha. Selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya ya dokter ya. Dari Saudara Primadika Asar, silakan. Ya, silakan. Ini Selamat sudah malam. siap dari tadi. Sudah. Selamat malam untuk Dokter Tri dan Mbak Ulfa ya. Selamat malam. Malam. Ya sudah lama banget ya nggak ketemu Dok. Saya mungkin sudah sekitar 9 tahun terakhir ketemu waktu mana kapan? Waktu konferensi herpetologi terakhir kemarin, dan sebelumnya juga alhamdulillah Terakhir kemarin di mana? Di Sarawak itu? Bukan di mana namanya, Bogor. Udah lama banget itu. Udah lama banget. Udah lama banget. Masih bukan kemarin lah. Iya, maksudnya terakhir yang saya ingat saya konferensi herpetologi terakhir itu tahun yang lalu di Sabah dan Sarawak. Oke, apa mau ditanyakan Mas Prim? Mas Prim dari mana ya? Saya lupa soalnya Mas Prim. Surabaya, Prof. Surabaya, Prof. Sorry. Nugroho ya. Oke, Mas Nugroho Mas sama Arif juga Mas ya. Arif. Mas Arif. Benar. Apa? Mau tanya apa? Ya, untuk topiknya di sini juga alhamdulillah udah bagus nih, Prof. Untuk topiknya di sini bagus dan sudah sesuai dengan. Nggak ingin membantu saya? Ya, insya Allah mungkin kalau misalnya ada sekarang proyek. Di mana? Mas Prim di mana sekarang? Masih di Surabaya. Ya wes bantulah kita. Tak pikir kayak Mas Arif di Jepang. Bantulah kita. Mas lu kemana? Tanya, dicari Dokter Maha gitu loh, bilang loh. Siap. Kalau nggak salah juga balik ke Probolinggo orangnya. Ya, ayo Mas bantu saya. Ayo Mas, kita butuh banyak bantuan, terutama untuk kan jenis-jenis ular yang ranking teratas saja yang kita atasi, yang lain-lainnya belum ya Mas. Ya ayo, aku butuh bantuan banyak orang. Nanti Mas Arif nggak pulang bantu aku ya. Insya Allah mungkin kalau misalnya berkenan, kalau misalnya dokter ke Surabaya mungkin bisa mengadakan untuk pelatihan offline lagi mungkin. Yes, ya. Ya untuk nanti kapan? Herpetologi bisa saya kabari. Ya nanti aku sebenarnya kapan itu janjian sama Prof Edi Lantam. Karena Prof Edi Lantam ini salah satu orang yang diminta Biotis bikin antivenomnya. Nah, Prof Edi Lantam
dari FKH UNER toh ya nanti tak ngomong ayo kita rame-rame bikin di UNER. Aku juga ketemu Pak Rektor waktu itu. Nah, aku datang ke sana kan aku alumni UNER untuk S2-ku gitu toh. Nah, aku ke sana waktu itu tahun 2023 di mana waktu itu aku mau bikin Poison Center itu loh di BBLK belakangnya Dr. Sutomo itu loh Karangmenjangan itu loh. Tahu? Nah, jadi waktu itu kita merencanakan bikin Poison Center yang bukan virtual ya, virtual office gitu ya. Nah, wis gabung Mas. Kerja di mana sekarang? Iya masih di Surabaya. Ya wis, ayo gabung aja. Ya wis kasih tahu teman-temannya. Itu Mbak siapa yang jadi EO tadi jajakan sekalian. Siapa yang temannya Mas Nugroho itu loh. Mas apa? Prima. Ya, oke. Pertanyaannya apa, Mas? Pertanyaan mungkin tadi sempat membahas soal untuk yang climate change tadi nggih. Ya. Tertarik ya? Ya, sedikit ya cukup tertarik nggih. Untuk apa namanya? Karena mengubah komposisi dari filmnya. Mas itu. Aku kan ikut International Society Toxinology Meeting di Singapura. Itu hasilnya Singapura sama hasilnya India sama. Ayo, nanti riset itu. Gampang lah dananya kita cari bisa minta WHO, welcome trust bisa. Pokoknya yang penting ada orangnya toh, ya toh. Nek aku dewe kok wis tuwek Mas. Sampai nanti muda-muda wis ajan kumpul lagi teman-teman. Nanti biar kita teruskan ini. Apa pertanyaannya? Untuk pertanyaan mungkin apakah mungkin ada kasus nggih untuk sejauh ini untuk apakah mungkin ada gigitannya sama tapi karena ada perubahan protein tersebut mungkin ada kasusnya banyak di Indonesia. Indonesia hanya tidak terriset dengan bagus. Kalau sebagai klinisi aku merasakannya. Kalau zaman dulu misalnya satu gigitan ular tanah ya di Banten banyak, di Madura itu Mas. Oh ini rumah sakit Bangkalan, rumah sakit Pamekasan ini tak suruh ikut semua ada nih. Dokter Makros ada enggak? Dokter Rasio Budi ada enggak? Tak suruh ikut semua para direkturnya karena ke teman-temanku. Nah itu bisa dirasakan. Kayak Dokter Makros ya, kemarin itu dapat kasus yang butuh antivenom polihemato 8 vial. Padahal biasanya kasus dengan kondisi seperti itu cuma butuh 4 vial. Ya pasti climate change berperan di situ. Tapi ya butuh riset kita ya. Nah, Dokter Makros kalau ada, Dokter Makros bisa buka mic ya. Tadi Dokter Markus barusan ngobrol sama aku. Jadi dia bilang, kok butuhnya banyak sekali. Gak apa-apa, yang penting selamat. Tapi salah satu alternatif kenapa itu terjadi, ya salah satunya climate change. Karena climate change ini mengubah semuanya loh Mas. Kalau di hewan saja berubah, ya pasti kita di manusia ya berubah. Makanya banyak cancer, banyak penyakit-penyakit baru. Ya, menurut saya itu andilnya climate change. Nah, cuma riset kita yang tidak bisa setajam itu. Kalau setajam itu, saya kira yakin dan percaya bahwa kita bisa menemukan faktor itu. Ayo tertarik, ayo gabung ya. Aku seneng ya, udah gini pinter-pinter ya hari ini. Tapi setelah tak tinggal itu mencar-mencar gitu ya Mas ya. Sampai Arif kaget tuh. Arif mikir aku sih di mana gitu padahal aku sudah di Jakarta. Iya sih ya kesibukan masing-masing gitu. Iya, ya wes. Nanti kalau tertarik buktinya sangat banyak. Kalau sebagai klinisi aku membuktikan sendiri. Tetapi kalau klinisi itu harus ditunjang oleh laboratorium dan risetor. Nah, jadi karena aku butuh riset, ya ayo kita bergabung. Yang terbukti di luar Jawa itu banyak, terutama di daerah-daerah yang dulunya itu aku kemarin tuh turne ke PT Vale. Mulai Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah. Nah, dari situ aku lihat bahwa kasus-kasus ini yang pelaporan bertahun-tahun yang lalu itu tidak begitu. Tahun-tahun ini ternyata menuju kepada begitu. Jadi
butuh antivenom yang banyak, kasusnya buruk-buruk, ya kondisi kayak gitu. Berarti ada perubahan dalam komposisi komposisi protein semua hewan itu karena climate change gitu. Ya, untuk mungkin di area pertambangan gitu mungkin masih ada kasus juga. Pakai Mas, ayo melok ta. Bantuan ya arek-arek gak ada sing bantu lho piye. Ayo Mas Arif dan pulang bantu kita. Area pertambangan banyak, perkebunan banyak, perkotaan juga banyak, pedesaan area agriculture juga banyak, Mas. Saya kira climate change-nya itu mengubah semuanya ya, Mas ya. Di semua area, bahkan di laut juga loh. Nah, aku mendapatkan kasus yang menarik di Tuban gara-gara ada pasien gigitan ular laut. Nah, di Indonesia gigitan ular laut itu jarang. Nah, jadi waktu itu aku datang ke Tuban, nggak tahu nih sampean di Surabaya tak ajak ke Tuban, deket toh ya toh. Jadi pasien itu gagal ginjal, karena kan kita tahu ya bahwa ular laut itu kan gagal ginjal neurotoksin gitu Mas. Jadi dia penurunan kesadaran masuk ventilator, terus gagal ginjal. Tak kasih file pertama 50 cc loh. Si gorong tangi. File kedua baru tangi. Nah, baru bangun keluar dari ketidaksadarannya karena koma toh, keluar dari ventilatornya, terus file ketiga baru itu fungsi ginjalnya bagus kembali 0, terus saya ke sana. Dia tanya kepada saya, berapa dok harga itu? Karena dia dikasih tahu dokternya gratis, hibah dari pemerintah. Terus saya bilang, harganya itu dalam USD. Ya orang kampung nelayan ini ya. Tuban itu. Terus dia menghitung, saya ngomong ya, harganya itu kira-kira 2.500 USD. Dia hitung berapa? 30 jutaan kali 3, 90 juta itu. Nah sekarang naik lagi, sekarang 58 juta harganya. Nah jadi ya kita sudah ada, negara sudah memberikan, tapi memang climate change itu dampaknya sangat berat Mas. Ya. Oke ya, silakan dibantu ya aku ya. Mohon bantuan nih, kumpul lagi teman-temannya ya. Anak-anak mungkin insya Allah kalau misalnya itu ya, ada acara ini ya, nanti kayak biasanya ya. Nah, kita bisa ini kan. Sekarang aku punya banyak duit dikit ya. Aku bisa biayai nanti ya. Nanti kita bikin yang offline ya, bisa kayak kemarin itu. Nanti kalau mau pembicara dari luar negeri gampang karena tak telepon atau call. Oke, apakah sudah cukup? Saudara Prima? Iya, siap. Ya, kangen-kangenan nih lama ada jumpa. 10 tahun ya, Mas. Ada ya 10 tahun ya. Wah, aku tadi hampir 10 tahun. Oh, iya. Hampir 10 tahun, Dokter. Iya lah, iya Mas Arif. Sesuai ya wis wayahe. Ayo kapan mulai? Itu nang Jepang ya. Aku tahun kemarin ke Jepang ke Sepuba, tahu Mas Arif di Jepang ya tak parani ya. Oh, aku ingat Mas Arif, Priambodo namanya anak Malang itu. Masih ingat nggak? Oh iya bro. Ya. Iya dia di Kyoto. Oke. Kalau ada pertanyaan yang lain. Oke, ini dokter kita bacakan ini terakhir untuk 3 penanya saja ya karena waktunya sudah mepet. Ini 10 yang lain kirimkan ke aku tak jawab semua. Gitu. Wah luar biasa. Baik. Kadung takok. Oke dokter siap. Ini saya bacakan dari room chat ini dokter dari CNN Indonesia dari saudara Dewi. Malam dok. Duh dok keren banget sih jadi dokter. CNN. Masih itu loh sama sering Misbah ya. Aduh, aku lupa wartawannya itu. Sering dia WA gitu. Terus bikin video-video. Apa Mbak mau tanya apa? Oke, begini. Terima kasih banyak sesi malam ini. Apakah penjelasan malam ini boleh dikutip untuk artikel media? Boleh, bebas. Oke, begitu Mbak Dewi ya. Oke, terima kasih dokter. Selanjutnya ini ada yang raise hand lagi dari tadi ya. Saya pilih lagi untuk saudara Syarif Al. Boleh di open mic? Monggo.
Mas Syarif, monggo. Halo, Saudara Syarif. Iya, halo. Ya, sudah dengar? Sudah, monggo. Sudah, Oke, silakan. alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya mohon maaf, perkenalkan saya Ahmad Syarifudin Alwani dan kebetulan sekarang menjadi salah satu tenaga kesehatan di rumah sakit. Rumah sakit mana? Kalau boleh tahu Mas Syarif. Dari Rumah Sakit Asia Biartan Gempol, dokter. Oh, Gempol. Ya, PP. Iya. Jadi gini, dokter. Saya itu sempat memiliki sebuah gagasan pikiran dulu waktu 2019 awal masuk kuliah, dan kebetulan saya juga gabung di relawan Snake Rescue Exalus Indonesia, dokter. Dan kebetulan dinaungi oleh dokter juga. Enggak, saya enggak menaungi bukan. kalian. Tapi saya guru kalian. Nah, gitu maksudnya. Saya enggak menaungi kalian ya, karena saya tidak setuju dengan free handling. Ya. Oh, iya. Nah, jadi kalau kalian melakukan branding, aku nggak setuju. Tapi dulu semua komunitas reptil di Indonesia ini yang ngajari aku toh. Nah, jadi jangan merasa bisa sendiri, karena aku dulu yang mentraining dalam satu, yaitu tentang imobilisasi. Nggak ada yang belajar imobilisasi. Yang saya lah yang memberikan pelajaran imobilisasi. Mulai dari Siok, Panji, yang saya ajari aku kabeh. Heri Gundul, gimana ajari aku kabeh. Ayo, kalau ada yang protes ini saksinya banyak. Saya yang mengajari mereka semuanya. Ayo ngomong-ngomong Kak. Iya, dokter. Jadi apa pertanyaannya? Jadi begini, dokter. Mohon izin bertanya. Saya pernah memiliki sebuah gagasan mengenai antivenom, dokter, yang terbuat dari bahan herbal. Dan saya nggak bisa, Mas. Gini. Nggak bisa. Nah, gini. Logikanya, mumpung sampean ketemu saya ya. Nah, mungkin banyak orang lain punya gagasan yang sama. Bahkan di UGM itu ada mahasiswa yang menskripsikan tahun 2023 yaitu dengan isi buah asap. Nah, saya senang semua orang melakukan riset. Tetapi risetnya harus berlogika. Kalau risetnya tidak berlogika, tidak berevidence base, tentu riset yang percuma. Jadi, kalau bioaktif dalam tumbuh-tumbuhan itu berbeda dengan bioaktif dalam hewan. Saya ngomong gini karena saya peneliti. Dan saya ngomong gini karena S3 saya yaitu memakai bahan-bahan nabati juga. Jadi saya lah dulu beriset tentang telo ungu Gunung Kawi yang pertama, yaitu untuk inflamasi rupture-nya plak. Nah, jadi dia bisa orang belum serangan jantung bisa mendeteksi. Ya, gitu ya. Tetapi untuk tumbuh-tumbuhan aktifnya berbeda dengan hewan. Karena manusia dengan hewan, kekerabatan proteinnya itu lebih dekat. Nah, ini ya teman-teman kita di sini bisa menjelaskan, Mas Arif dan sebagainya kan biologi ya, bisa menjelaskan itu. Jadi karena kekerabatannya lebih dekat, antivenom untuk gigitan ular ini kalau diberikan dari tumbuh-tumbuhan, ya tentu saja dibutuhkan waktu yang lama untuk mencapai sebuah kondisi kan. Antivenom itu seperti kunci dan gembok. Jadi harus melekat gini. Nah, kalau itu herbal, nggak bisa itu. Makanya pembuatan antivenom harus dari venomnya. Kenapa begitu? Karena kalau nggak klik, ya percuma aja. Kecuali untuk penyakit-penyakit yang lain. Misalnya penyakit diabetes. Ya, penyakit diabetes ini berbeda. Karena penyakit diabetes ini metabolisme dari karbohidrat bisa dari tumbuh-tumbuhan karena senyawanya mirip-mirip. Nah, jadi dengan kondisi begitu, antivenom dari herbal tadi untuk sekarang ini tidak bisa digunakan dengan cepat. Memang banyak orang mengatakan begini begitu ya, tapi kepada kenyataannya tidak bisa. Tetapi kalau itu dari hewannya, karena sudah klik dengan protein enzimatiknya, tentunya lebih mudah untuk melakukan proses pengikatan antara si venom tadi dengan antivenom.
Jadi patofisiologinya gini, ini apa namanya, Venom dengan antivenom diikat terus dikeluarkan dari tubuh kita. Kalau ini nggak bisa klik, ya nggak bisa dikeluarkan dari tubuh kita, sehingga si Venom ini masih terus mengganggu semua metabolisme, semua fungsi dari organ-organ, sehingga mengakibatkan abnormalitas. Nah, memang untuk riset-riset terus diadakan, tetapi sampai sekarang yang berperan sebagai antivenom masih dari Venomnya, yaitu dari hewannya. Sedangkan yang dari tumbuh-tumbuhan, terus ya yang terakhir-terakhir ini dari obat-obatan ya, Visalafit ya dan sebagainya, itu tidak bisa langsung dengan bagus menghasilkan efek seperti pada Venom yang dibuat dari hewan tadi. Nah, gitu. Memang agak susah dipahami, Mas. Tapi menurut saya, maafkan ya, Mas ya. Aku ini masterku imunologi, S3-ku itu biomedis, dan aku subspesialis. Jadi menerangkan agak susah. Tapi aku bisa memberikan gambaran begini. Kalau itu sama-sama proteinnya dari makhluk yang seimbang, akan dengan cepat membentuk ikatan. Tapi kalau nggak seimbang harus ikut proses-proses dulu, baru bisa mengikat, dan ikatannya dikit gitu loh. Jadi kalau ide pembuatan antivenom dari herbal itu bisa aja, tetapi memang paling efektif adalah dari venom hewan itu sendiri. Gitu, Mas. Jadi kemungkinan yang lebih efektif itu bahan-bahan herbal itu bisa digunakan setelah pengobatan itu, Kak Dok? Apakah begitu? Ya, jadi pengobatan di luar kasus seperti venom ini. Jadi kan kalau pengobatan misalnya artemisin, aku kebetulan pulang dari Cina ya. Nah, aku belajar di sana artemisin itu untuk DBD. Untuk malaria. Ya, bisa. Jadi untuk penyakit yang sifatnya memang bisa bioaktifnya itu melakukan sesuatu pada penyakit itu. Untuk yang venom ini nggak bisa. Tapi untuk yang ini malaria ini ternyata riset-risetnya membuktikan itu bisa. Jadi bioaktifnya memang berbeda gitu. Ya, terima kasih Dok atas Iya. penjelasannya yang sangat lengkap. Dan kebetulan saya juga alumni UNER juga, Dok. Iya, terima kasih. Terima kasih, Dok. Lama Ya. Baik, terima kasih. Dok. Sehat-sehat, Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, baik dokter, ini sudah mendekati jam mepet. Satu pertanyaan lagi tidak apa-apa ya? Ya. Para antusias peserta ini luar biasa sekali. Boleh. Baik, saya pilih. Yang lainnya tetap saya jawab kok, jangan khawatir. Tak jawab tapi lewat WA ya. Oke, terima kasih dokter. Saya pilih yang raise hand ya, dari saudara Randy Leodri. Halo. Ya, halo Kak, mohon izin apakah suara saya terdengar? Oke, terdengar. Silakan pertanyaannya. Oke, terima kasih sebelumnya atas pemaparan materi yang sangat luar biasa, dokter. Di sini Ya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Riandi Leodri, dokter. Saya dari Universitas Patimura, dari Fakultas Sains dan Teknologi. Ambon, iya. Ya, Ambon, dokter, betul. Oh, banyak teman di sana. Ya, dokter. Iya, dari gimana? Fakultas Sains dan Teknologi, dokter, pada program studi bioteknologi. Di sini dokter izin bertanya terkait dengan bagaimana sih dokter untuk ibu hamil atau ibu menyusui yang terkena racun ular, apakah bisa berdampak pada janin, apakah juga berdampak pada aliran darah plasenta, serta apakah menyebabkan resiko hipoksia pada janin, dokter? Terima kasih, dokter. Iya. Randy, di Papua Maluku itu ularnya ular Australia. Ya, jadi tentu agak berbeda efeknya. Efeknya neurotoksin. Kalau yang hematotoksin, seperti yang saya dapatkan kasusnya di Surabaya, 10 tahun yang lalu ya, saya diminta menolong ibu hamil yang terkena ular tanah di Madura. Jadi kalau itu hematotoksin sebetulnya tidak ada efeknya. Jadi antivenom itu dengan lancar bisa diberikan, tidak ada efeknya. Kalau venomnya sendiri, ya tentu berefek ya, karena perdarahan
bayinya akhirnya meninggal karena perdarahan di dalam uterusnya, di dalam rahimnya. Tetapi pemberian antivenomnya sendiri aman. Nah, kalau itu neurotoksin, nah ini dia masalah utamanya. Jadi ketika ibu hamil terkena venom ular-ular Maluku dan Papua yang sifatnya neurotoksin, ya tentu saja respiratory failure sangat besar dampaknya. Karena ketika ibu hamil itu tidak bisa bernapas, hipoksia, respiratory failure, ya tentu harus dilihat janinnya apakah ada distress atau tidak. Jadi kalau ada distress, ya tentu saja janinnya itu terpengaruh dengan venomnya. Kalau pemberian antivenomnya sendiri aman, tidak masalah. Karena antivenom itu tidak merusak sistem dari plasenta, dari viabilitas dari janin dan sebagainya. Tetapi venomnya yang bermasalah. Jadi pemberian antivenom aman, tetapi kalau venom itu dibiarkan merusak tanpa pemberian antivenom, ya tentu saja akan bisa mengganggu viabilitas daripada si bayi sendiri. Meskipun si ibu mungkin bisa diselamatkan. Oleh sebab itu, pemberian antivenom, ya seperti yang saya jelaskan tadi, antivenom Papua itu harganya mahal. 10.000 USD, satu vial, satu orang. Dan karena sangat mahal, 10.000 USD itu sama dengan 170 juta sekarang. Kosnya 17.000, ya kan? Nah, jadi dengan kondisi demikian, maka kita itu sudah mengadakan di setiap provinsi, termasuk Maluku dan Papua. Anda tahu ya, dari 15 miliar yang kami belikan itu, 5 miliar sendiri hanya bisa membeli 135 vial. Oleh sebab itu, yang tadi saya ceritakan, kita itu beriset, berencana membuat riset anti bisa ular sendiri dengan UNIPA, Universitas Papua, dan dengan BRIN, nanti yang produksi adalah Biotis. Gitu. Ya, mohon doanya ya, karena namanya impian kalau didoakan 140 orang ini ya. Nah, kalau dibandingkan kalau saya sendiri ya berdoa ya tentu lebih dikabulkan 140 orang gitu ya. Jadi tolong didoakan aja. Iya. Oke, itu jawabannya. Gimana Mas Randy? Ya, dokter. Gimana? Ada tanggapan? Ya, silakan. Apakah sudah menjawab ya? Oke, terima kasih Mas Wendy. Dan Bapak Ibu, kita sudah berada di penghujung acara ya. Mohon maaf untuk para Bapak Ibu yang ingin bertanya dan belum sempat kami pilih dan kami jawab. Kita mohon maaf ya, karena sudah ada di penghujung acara. Seperti itu. Semuanya tak jawab kok nanti kalau ada pertanyaan. Jangan khawatir ya. Oke, luar biasa. Terima kasih dokter. Baik, sesi Q&A telah usai. Saatnya kita masuk ke sesi yaitu closing statement oleh Dr. Maha. Silakan Dr. Maha. Iya, saya gampang aja closing statement saya ya. Yang pertama adalah stop mistis dan mitos menjadi medis. Antivenom ada, tetapi tidak semua butuh antivenom. Hanya di fase sistemik saja yang butuh antivenom. Nah, gitu aja ya. Oke, terima kasih dokter. Dan untuk teman-teman, Bapak Ibu silakan saat ini sesi dokumentasi, silakan untuk open kamera ya. Kami tunggu 1 menit. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta hari ini ya, antusiasnya luar biasa karena kita menghadirkan narasumber yang hebat, Dr. Maha. Ya, sama-sama, terima kasih. Pertanyaannya hebat-hebat semua. Terima kasih ya. Oke, terima kasih.